Maaf, BIB, kalau bukan karena Lu Yunting, Suan, dia benar-benar tidak bisa terus hidup. Nanti Mama akan menebusnya untukmu. Semoga kamu bisa memaafkan Mama. Tianting hari ini aku akan menyerahkan putri tercinta padamu. Ibu mertuaku, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Fei Fei dengan baik. Tunggu dulu. Membuka kerudung sekarang itu sial. Harus di tempat resepsi. Di depan semua tamu undangan baru boleh dibuka. Fei Fei, kamu capek gak? Mau aku bukain kerudungmu biar kamu bisa napas dulu. Pengantin pria sekarang bisa membuka kerudung pengantin wanita. Di depan semua keluarga dan teman. Lihat deh ulahmu. Gimana bisa? Ibu mertua pasti penasaran ya, kenapa pengantin wanitanya diganti. Suan di mana? Ibu mertua cuma mikirin gue Suan, sampai lupa sama putri kandungnya sendiri. Baby. Sayang iku. Pak Yo. Pak Yo. Mending mandi dulu. Kalau sudah bersih, kita lanjut lagi. Pak Yo kuat tangannya ya. Nanti pasti asyik nih, tunggu aku, sayang. Kamu cuci saja pelan-pelan. HMPH. Aduh, adik, mau kita mandi bareng yuk? Mandi berdua. Boleh, Pak Yo. Bye-bye. Kalian semua, pergi cari di depan. Tangkap dia, cepat, ayo. Brengsek. Jangan sampai aku tangkap kamu. Kalau ketangkap, aku akan sobek-sobek kamu. Kamu pengawal keluarga lu, kan? Kalau kamu bilang iya, ya sudah. Bawa dia ke kamar 701. Siap, bos. Kalian semua, berhenti. Never will Somedai. Klek-klek, Mas bro, aku mau bilang dulu ya, aku nggak suka hal-hal kayak gitu. Kalau begitu, bagus, hehe, kayaknya aku pernah lihat kamu di kantor. Siapa namamu? Bos, saya Tang Zichuan. Aku lihat kamu cukup jago bertarung. Itu cuma main-main saja. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu naik jabatan jadi pengawal pribadiku. Gaji 500.000 sebulan. 500.000. Wow, ini keluarga lu terbesar di ibu kota ya. Kalau tahu jadi pengawal orang kaya bisa kayak gini. Siapa sih yang mau belajar ilmu komputer? Hei, Jinshu, identitas palsu Gu Fei Fei kamu sudah dicari semua perusahaan di kota. Siapa peduli? Tapi Pak Yo juga kasihan. Data di komputernya semua rusak. Oh iya, sis. Aku sekarang dapat kerjaan keren banget. Gajinya 500.000 sebulan. Seriusan, jangan-jangan kamu kena tipu. Bos aku datang. Nanti dulu ya. Sadar dong, Tang Jichu. Cok cuma bikin kamu lambat cari uang. Ukuran baju dan sepatu. Sudah aku suruh orang ukur. Kalau ada perlu, bilang ke manajer. Kamu nggak perlu kemas koper. Aku juga nggak perlu siapkan apa-apa. Bagus banget. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini, ya. Apa? Tang Zishu, kenapa tumbuh jadi seksi banget? Badan anak ini kok kayak cewek ya? Kamu lagi ngapain sih? Pak Lu, Anda keluar dulu ya. Aku ganti baju, nanti langsung keluar cari Anda. Lu, kamu benar-benar kayak ayah kandungku. Masuk kamar aku nggak pernah ketuk pintu dulu. Kamu kok pakai perban, sih? Luka-luka, nggak apa-apa kok.
Pak Lu, aku nggak bakal ganggu kerjaan. Anda keluar dulu ya. Aku kok kelihatan kayak kapitalis kejam yang cuma mikirin kerja 996. Cepat buka perbannya, biar aku lihat. Kalau parah, langsung ke rumah sakit. Tuan muda dan tuan besar suruh kamu cepat ke sana. Oke, kamu keluar dulu aja. Tang Zichuan, kamu. Pak Lu, saya nggak enak badan. Saya mau istirahat dulu. Oke, istirahat yang cukup ya. Kalau parah, besok ingat ke rumah sakit. Baik, Pak Lu. Tutup pintunya cepat. Oh iya. Sarapan keluarga lu jam 7:30. Ingat ya, pasang alarm dulu. Baik, Pak Lu. Aih, Lu Yunting ini malah merobek bustier aku. Sekarang aku mau beli di mana ya? Kakek, kamu cari aku, Yunting. Aku lihat cewek keluarga Jin itu lumayan. Besok kalian makan siang bareng. Kakek, aku sudah bilang, aku gak punya waktu buat pacaran. Gak punya waktu. Aku rasa kamu masih kepikiran si Fei Fei yang sudah meninggal itu. Kalau dia benar-benar meninggal, maka sepanjang hidupku, aku gak akan pernah menikah. Kamu. Nona Tang masuk icu. Uang keluar seperti air mengalir. Saran saya, dokter. Dia satu-satunya keluargaku. Aku gak akan menyerah pada dia. Operasi adikmu akan aku segera atur. Tapi masih butuh biaya operasi 3 miliar rupiah. Aku akan cari cara untuk menyelesaikannya. Baik, sudah tahu. Ah, Pak Lu, aku sudah lama menunggu kamu. Pak Lu, kamu terlihat sangat kaget. Bagus, bawa pergi. Bawa pergi. Ini juga diatur oleh kakek. Tapi sepertinya si tuan muda kurang tertarik sama wanita. Ya, 3 miliar itu harus kerja 6 bulan dulu buat ngumpulin. Belum lagi biaya icunya. Kalau sampai begitu, jadwal operasi adikmu bisa terlewat. Apa aku harus jadi tameng peluru buat dia? Maaf, Pak Lu, barusan saya melamun. Tang Zichuan, kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Ya, kenapa tangan dan kakimu kurus, tapi dadamu? Pak Lu, kami yang berlatih bela diri. Dada kami pasti kuat berotot. Waduh, bukan cuma soal 3 juta. Sekarang kerjaanku hampir hilang. Tapi kelembutannya nggak kayak otot dada, loh. Dan malam itu kamu sengaja menyembunyikannya. Apa enggak ada itu? Aku benar-benar bukan. Pasti itu pembengkakan kelenjar susu. Kalau sakit ya diobati. Kenapa? Jangan nangis, ya. Aku gak akan memandang rendah kamu cuma karena kamu sakit. Pak Lu, kamu memang orang baik. Belum pernah ada yang perhatian sama aku seperti kamu. Pak Lu, kamu memang orang berbakat. Kalau sakit, ya diobati. Gak malu-maluin, laki-laki juga boleh nangis. Iya. Bos beneran suka sama cowok, ya. Pak Lu sudah menarik semua orang yang cari Nona Fei Fei. Anda sudah mencarinya lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya untuk melepaskan. Kalau nggak ada yang mau pergi, aku akan cari sendiri. Kirimkan aku tempat-tempat yang pernah dihuni Fei Fei dulu. Ya. Jangan-jangan kamu ngomongin aku. Tapi identitas palsuku juga nggak sampai 20 tahun. Loh. Ini punya siapa? Ini pemberian Nona Gu. Mulai sekarang, jangan bawa barang kayak gini ke kantorku. Pak Lu, jam tangan ini harganya sampai 1 juta. Aku dan bisnis keluarga Gu saja nggak sampai seharga itu. Aduh, itu, Pak Lu. Kalau Anda nggak mau jam tangan ini, boleh nggak saya minta? Ambil saja. Hehe, makasih, Pak Lu. Baru sehari, anak ini sudah dapat lebih banyak dari bonus tahunku. Pak Lu, biasanya Anda juga perhatian sama saya, dong. Beritahu semua departemen. Rapat dimulai 5 menit lagi. Siap. Muda itu harus berani bermimpi. Semangat. Pak Lu, besok acara malam butuh tambahan orang. Sekarang bingung cari siapa. Proyek baru segera diumumkan. Kita nggak boleh sampai salah langkah. Tambah 100.000, panggil orang lagi. Baik, Pak Lu. Pak Lu, bisa nggak aku ikut acara malam besok? Pak Lu. Nona dari keluarga Gu datang lagi. Kenapa dia datang lagi? Ya. Kak Yunting benar-benar nggak mau ketemu aku. Ya,
Kak Yunting, aku sudah tanya dokter. Gejala kamu itu namanya takut sama perempuan. Harus sering berinteraksi sama cewek supaya sembuh. Kerjaan kamu kok sedikit banget. Ya, setiap hari datang ke kantorku. Aku kan direktur pemasaran perusahaan. Harus sering lapor langsung ke bos dong. Kalau soal kerjaan, kirim email juga cukup. Nggak bisa kayak gitu. Harus tatap muka biar jelas. Kalau kamu usir dia, aku setuju. Baik, bos. Nona Gu, bos kami sudah menolakmu. Lebih baik kamu jangan ganggu dia lagi. Silakan pulang saja. Jam tangan yang aku kasih ke Kak Yunting kok ada di tanganmu. Nona Gu, aku rasa dokter itu salah. Lihat, sekarang jam tangannya ada di tanganku. Bukankah ini menunjukkan dia suka sama kamu? Kalau memang suka, pria nggak akan suka cewek sepenakut kamu. Kakak Yunting, kalaupun kamu mau mengusir aku, masa sih sampai membuat sayangku menjijikanku dengan cara begini? Kalau kamu kasih aku barang, aku nggak bisa kembalikan. Kalau memang begitu, bagaimana aku mengurusnya terserah aku. Memang nggak tahu malu banget. Kalau bukan karena kamu anak muda keluarga lu, lupakan saja. Besok malam acara ada aturannya. Sudah dikasih ya sudahlah. Salah aku juga nggak ngerti selera Anda. Kalau begitu, sampai jumpa di acara malam besok. HMPH. Kalau begitu, sampai jumpa di acara malam besok. Maksudnya aku suka kamu itu apa? Pokoknya aku cukup suka jam tangan ini. Xuan, kamu benar-benar jadi pusat perhatian di acara malam ini. Aduh, sudah nggak bisa keluar nih. Bawa barangnya belum? Tentu saja sudah. Nanti kalau kamu sudah jadi ibu lu, jangan lupa sama aku ya. Kamu orang aneh. Berani lari dan ngintip diam-diam. Ini cuma salah paham saja. Apa kamu merekam semua yang kita bilang barusan? Misalnya soal kamu kasih obat-obatan ke tuan lu. Kasih obat apa? Apa urusanmu? HMPH. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, aku akan beritahu bosmu soal kamu ngintip di toilet wanita. Biar dia tahu kamu itu orang aneh. Kalau begitu, kamu bakal kena masalah. Pak Lu. Acara di tempat ini nggak ada masalah kan? Nggak ada apa-apa kok. Kamu lagi lihat apa? Sekarang aku harus pergi dulu. Anak ini, sebagai seorang pria, ternyata cakep banget ya. Ada sehelai daun. Pesta bakal segera dimulai. Jaga tempat ini baik-baik. Baik. Kalau bukan karena kamu ketahuan ngintip wanita di toilet, aku pasti curiga kamu gay. Mana mungkin, Nona Gu. Meski aku bukan gay, aku juga nggak bakal rebut Pak Lu sama kamu. HMPH. Kamu pinter juga ya. Nanti bawa Lu Yunting ke kamar ini. Nona Gu, ini nggak baik, kan? Aku kan pengawal pribadi Pak Lu. Aku tahu kamu lagi butuh duit. Kalau berhasil, aku kasih kamu 1 juta. Deal? Aku jamin tugas selesai. HMPH. Ini 1 juta buat kamu. Kamu bisa pergi sekarang. Aduh, biaya operasi kurang 900.000 lagi. Tapi kenapa hatiku nggak tenang ya? Lu Yunting, setelah malam ini, apapun kebiasaan burukmu benci wanita, semua bakal sembuh. Obat yang dikasih gadis itu nggak masalah kan? Kenapa dia belum juga sadar? Lupakan saja, nggak usah dipikirin. Jangan buat susah. Kamu siapa? Berani-beraninya ganggu urusanku. Aku tante buyutmu, Gu Fei Fei. Kamu itu peretas wanita yang sedang diburu. Kalau kamu ngerepotin Gu Fei Fei, kamu nggak akan bisa pulang. Fei Fei. Itu kamu. Jendela ini kayaknya pernah diketok seseorang sebelumnya. Tapi kenapa aku nggak ingat sama sekali ya? Fei Fei,
Aku kepanasan banget. Tolong aku cepat. HMPH, berani-beraninya ganggu aku. Kamu benar-benar kena batunya. Fei Fei. Aku hampir nggak kuat lagi. Aduh, aku juga hampir nggak kuat. Aku lebih menderita. Muntah di mobil 500 ah. Bro, ini bukan karena pengen muntah. Kalau aku bisa angkat, sudah ku buat kamu pingsan langsung. Kamu ngapain? Fei Fei. Kamu Fei Fei. Bukan ah. Tunggu sebentar. Tunggu. Fei Fei. Fei Fei, aku nggak akan lepasin kamu. Jangan main-main di mobilku. Lepasin aku. Aduh, nak. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Aduh. 1 juta. Lagi 1 juta. Kalau begini terus, kapan Zichuan bisa jemput kamu pulang dari rumah sakit? Pasti kamu tahu harus ngapain. Tenang saja. Aku pasti bisa buat tuan muda senang. Aduh. Tuan muda Lu, kamu pasti sangat kesepian. Aduh. Lu Yunting, kalau kamu tahu aku demi kesucianmu sudah melakukan begitu banyak hal, apa kamu mau kasih aku hadiah 1 juta? Aduh. Kapan aku pulang? Anak ini lumayan bisa diandalkan juga. Waduh, apa kamu dipukul siapa? Lu Yunting, kenapa kamu bangun? Aku tunggu di luar ya, Kak Fei Fei. Kenapa lagi Kak Fei Fei? Kali ini Kak Fei Fei pasti nggak akan membiarkanmu pergi lagi. Sungguh aneh. Tuan Lu, Tang Zichuan, tadi kamu lihat ada cewek cantik melompati jendela dari kamar mandi nggak? Iya. Nggak mungkin. Tadi jelas itu Kak Fei Fei. Lagu yang dia nyanyikan juga persis sama. Aku nggak mungkin salah lihat. lagu itu siapa saja bisa nyanyi. Apa mungkin kamu baru bangun jadi halusinasi? Nggak mungkin. Pasti itu Kak Fei Fei. Dia pasti sudah kembali. Oh iya, aku cek CCTV dulu. Sudah ketemu. Tuan Lu, sistem kita kena hack. Panggil Yang Yu ke sini sekarang juga. Kan cuma sistem CCTV rumah yang kena hack aja. Masalah sepele seperti ini juga harus cari saya. Perlukah sampai ribut segala ini? Orang yang saya cari selama beberapa tahun akhirnya muncul. Kamu bilang ini bukan masalah besar. Hacker ini memang sedikit berbakat. Sayangnya dia bertemu dengan saya. Sialan, dia lagi. Kamu kenal dia. Sekarang ada sedikit masalah. Mending kamu tanya orang lain saja. Bocah bau ini benar-benar suka bikin aku repot. Halo. Hei, bos. Oke. Segera ke sana. Hehe. Bos, kamu cari saya. Sistem CCTV di rumah kena hacker. Tapi saya rasa ini bukan kecelakaan. Fei Fei pasti sudah kembali. Tang Zichuan, saya beri kamu tugas. Bantu saya cari Fei Fei. Saya beri hadiah 1 juta. Deal? Tapi bos, Fei Fei itu siapa sih? Terakhir saya lihat dia itu 18 tahun lalu. Tapi saya yakin, yang saya lihat di kamar mandi hari ini adalah dia. Bos, itu saya. Beneran bukan dia. Tang Zichuan, kamu harus cari dia dengan segala cara.
Atau kamu nggak perlu cari dia secara sengaja. Asal ketemu wanita yang muncul di kamar mandi saya hari ini. Itu sudah cukup. Saya kenalkan, ini hacker top. Liang Yu, kalau kamu butuh bantuan, langsung cari dia. Tapi jangan deh, kalau sama orang hebat ini saya nggak berani berantem. Saya Tang Zichuan. Liang Yu, Tuan Tang ini wajahnya bersih dan halus. Kulitnya mulus, sangat tampan. Tuan Tang, keluarga kamu ada kakak atau adik perempuan? Wajahnya mirip banget sama kamu. Mungkin cuma kebetulan. Tang Zichuan, kamu harus cari dia. Dia sangat penting buat saya. Dan kamu, Liang Yu, harus cari hacker itu. Kemarin saya cari kamu semalaman. Tidak ada orangnya. Fei Fei itu orang yang muncul 18 tahun lalu. Lalu hilang tanpa jejak. Sayang, cuma ada satu kemungkinan. Fei Fei itu sudah meninggal. Zishuang masih di rumah sakit menunggu. Saya masih kurang bayar biaya operasi 900.000. Belum biaya perawatan lanjutan. Asal saya bisa temukan Fei Fei ini. Lu Yunting janji kasih saya 1 juta. Tapi Fei Fei sudah menghilang. Dulu dapat dulu saja deh uang 1 juta. Tapi saya punya cara nekat nih. Merampok atau menyandera. Penipuan. Kamu bilang kebetulan nggak? Fei Fei itu mirip saya saat pakai baju cewek. Dan saya merasa nama Fei Fei itu familiar. Bagaimana kalau saya pura-pura jadi Fei Fei untuk ketemu dia? Gimana menurutmu? Itu terlalu berani dan beresiko. Kamu nggak takut dia nemuin kelemahanmu? Nggak ada pilihan lain. Rumah sakit terus mendesak. Saya nggak bisa biarkan Zichuan lewat waktu perawatan terbaik. Dia satu-satunya keluarga saya. Kalau nggak masuk sarang harimau, mana dapat anak harimau? Kamu bilang apa? Fei Fei, kali ini aku benar-benar menemukanmu. Aku bersumpah aku nggak akan pernah kehilanganmu lagi. Tapi kamu suka aku yang umur 8 tahun. Belum kenal aku yang sekarang. Bisa kasih aku kesempatan? Enggak. Aku tidak akan pernah membiarkan perempuan lain punya kesempatan. Kakak Yunting, kamu cuma milikku. HMPH. Fei Fei, selama ini kamu ngapain aja? Orang tua aku sudah meninggal. Adik aku sakit parah di ranjang. Aku berusaha cari uang biar bisa ngobatin dia. Kalau kamu sudah punya aku, nanti kamu nggak perlu susah payah lagi. Kakak, kamu masih nggak paham ya? Kita itu bukan dari dunia yang sama. Sudah larut. Aku mau kerja dulu ya. Fei Fei, kamu masih mau kerja apa? Mending kamu jadi asistennya aku aja. Aku bayar kamu 50 juta sebulan. Kakak, kamu bikin aku bingung banget. Jadi bodyguard kamu dapat 50 juta. Jadi asisten juga 50 juta. Kenapa nggak langsung aku jadi dua-duanya aja? Gaji sebulan 100 juta. Loh, nggak usah. Pak Lu, aku cukup puas dengan pekerjaanku sekarang. Aku suruh bodyguard antar kamu pulang. Oh, nggak perlu. Aku dapat telepon kerja. Aku terima dulu. Ya. Oh, oke. Tang Zichuan, kamu sekarang di mana? Segera datang ke sini sekarang juga. Bos, aku ganggu kamu sama Nona Wewe ya? Kalau kamu nggak datang juga, potong gaji? Baiklah. Segera. Aku agak buru-buru di Kiki. Aku duluan ya. Fei Fei. Nanti aku suruh bodyguard antar kamu pulang ya. Nggak usah. Aku naik MRT saja sudah cukup. Bodyguard kamu lumayan juga. Ingat kasih dia kenaikan gaji ya. Aduh. Bos, saya antar Anda pulang. Gaya apa itu? Masih harus saya traktir. Kamu tadi lari kemana? Ngomong-ngomong, kamu ngomong apa sama Fei Fei? Kenapa dia bilang kamu serius dan bertanggung jawab? Nona Fei Fei mengakui kemampuan kerjaku. Kalau begitu artinya dia juga mengakui pandangan bos. Nona Fei Fei masih bilang apa lagi? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Tang Zichuan, aku peringatkan kamu. Fei Fei itu orangku. Jangan coba-coba punya niat jahat. Kamu kapitalis pelit. Padahal aku sudah ingatkan supaya kamu naikkan gajiku. Oh iya. Tolong selidiki kehidupan Fei Fei selama ini. Dia punya adik yang sakit. Orang tuanya sudah meninggal. Dia kesulitan sendiri. Aku harus lebih bantu dia. Kamu bantu aku saja, kakak. Aku main 2 peran sendiri. Harus dapat gaji 2 kali dong. Ada apa di matamu? Barusan buru-buru hapus make up belum bersih. Kamu bilang apa? Kamu sudah nemu dia? Beneran? Bos, bayaran 100 juta itu. Oh. Fei Fei mana? Oh. Dia muncul di kamar mandi karena dia yang nyelamatin kamu. Dia ya? Walau sudah berbeda, tapi bayangan di foto ini, saat kecil tetap sama.
Kamu mata kamu tajam banget. Sepertinya aku dan Nona Fei Fei memang mirip. Tang Zichuan, kamu tahu dia sekarang tinggal di mana? Bos, Nona Fei Fei bilang orang harus melihat ke depan. Jangan terjebak di masa lalu. Lagi pula dia belum tentu mau ketemu kamu. Kalau begitu, kamu tahu dia sekarang tinggal di mana? Aku beri kamu 50.000. Bos, kita harus menghormatinya. 100.000. Dia tinggal di kompleks Huaan. Kalau begitu, bawa aku ketemu dia sekarang. Nona Fei Fei lagi dinas luar kota beberapa hari ini. Kalau mau, aku bisa atur waktu lain. Semakin cepat semakin baik. Bos, jangan-jangan Anda suka Nona Fei Fei ini ya? Tang Zichuan, di mana? Tang Zichuan bilang perutnya sakit. Hari ini nggak bisa datang. Kalau begitu, kami nggak ganggu kencan Anda ya? Fei Fei, duduk. Lama nggak ketemu. Fei Fei, selama ini kamu bagaimana? Pak Kuo, aku Fei Fei. Panggil aku Yunting. Yunting. Sekarang sebaiknya kita tidak mengganggu hidup satu sama lain lagi. Tapi, Fei Fei, selama bertahun-tahun kamu selalu ada di hatiku. Tang Zichuan, kamu laki-laki besar, kok masih? Aku lagi belajar makeup nih. Siapa bilang laki-laki nggak boleh suka dandan? Cantik ya? Hehe. Sudahlah, ayo balik ke kantor. Tang Zichuan, aku nggak mau buang-buang waktu. Kamu harus bantu aku. Kalau nggak, aku akan bongkar rencana kamu dan Pak Lu yang sudah aku rancang. Aku akan buka semuanya. Benarkah, Nona Gu? Kamu mau aku bantu bagaimana? HM. Orang ini siapa? Nona Fei Fei. Orang yang disukai Pak Lu. Pak Lu ingin mengejarnya. Kamu bilang apa? Tang Zichuan, aku mau semua data tentang wanita jelek itu. Wanita jelek apa? Kamu ngomong ngawur apa sih? Nona Fei Fei cantik banget. Loh, jangan-jangan kamu juga suka wanita jelek itu? Ya, ingat baik-baik. Kamu sekarang orangku. Kamu harus bantu aku. Dengar nggak? Selamat pagi, Tang Zichuan. Bos, kok kamu di sini? Kamu sama Fei Fei tinggal di kompleks yang sama. Iya, kebetulan banget, Bos. Kamu cari Nona Fei Fei ya? Dia berangkat pagi banget hari ini. Kamu sudah kenal lama sama Fei Fei. Bos, jangan salah paham. Aku cuma jaga Nona Fei Fei buat kamu. Pasti nggak akan ganggu kebahagiaan kalian. Jadi dia benar-benar sudah keluar pagi ini. Iya. Kalau begitu aku ajak dia makan malam nanti. Dia nggak ada waktu malam ini. Kamu tahu dari mana? Bos, aku rasa aku nggak bisa tutup-tutupi lagi. Maaf. Cantik, sendirian. Hari ini nggak mau temani kakak minum segelas. Kamu berani datang bikin onar di tempat aku, Satpam. Wah, ada cewek cantik yang datang sendiri nih. Hei. Pukul-pukul-pukul, gulung-gulung. Maaf mengganggu, Nona. Ayo berteman. Fei Fei, kamu apa haknya buat lawan aku? Kamu cantik banget. Senang kenal kamu. Hari ini aku traktir. Fei Fei, jangan minum. Kakak Yunting, jangan-jangan kamu curiga aku mau nyakitin Nona Fei Fei ya? Aku cuma merasa terlambat kenal Nona Fei Fei. Mau berteman saja. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu dia lagi. Bos, apakah kali ini aku bisa dianggap mengurangi kesalahan? Gaji dipotong. Aduh, jangan dong, Bos. Tolong jangan potong gajiku. Ya. Tang Zichuan, sebagai pria, bisa nggak kamu tunjukin sikap pria sejati? Jangan diulangi ya. Aduh. Cepat keluar sana. Oke deh. Siap. Beneran sial banget, aku sampai jatuh hati sama cowok. Dokter, apakah bisa jadwalkan operasi buat adikku? Biaya operasi sudah aku kumpulin. Baik. Nona Tang, Apa? Kamu mau jemput aku? Nggak usah. Sekretaris Li, aku sekarang di rumah sakit. Aku yang akan ke tempat kamu. Kamu di ruang perawat ya? Sekretaris Li, ada apa kamu cari aku? Tang Zichun, cepat tunjukkan jalannya. Kita cari Nona Fei Fei. Tuan Lu sudah menunggu dia di pesta dansa. Cuma setengah jam lagi. Cari Nona Fei Fei ya? Iya, waktunya sempit. Cepat dong. Aku harus cari Fei Fei di mana? Coba, ngapain ngomong gombal? Tunggu dulu. Nona Fei Fei, hari ini dia demam, nggak bisa datang. Lalu gimana dong? Tuan Lu kehilangan pasangan dansanya. Dia punya kebersihan berlebih. Gak mau pegang cewek lain. Kamu tahulah.
Dia bakal nari apa? Dansanya ballroom. Aku bisa. Kamu yakin? Aku yakin, yakin banget. Iya, iya, cepat, Tuan Lu. Tang Zichuan, kok kamu? Aku datang nemenin kamu dansa. Kamu gak salah paham kan? Nggak salah, Sekretaris Li yang bilang ke aku bisa jadi pria atau wanita di dansa. Tuan Lu, aku akan buat kamu jadi pria paling elegan malam ini. Gak merasa aneh dua pria gede begini dansa bareng? Anakronis ya? Kamu bisa anggap aku cewek aja. Kamu memang kelihatan agak familiar juga sih. Sekarang satpam juga kayak gini ya? Semuanya demi Tuan Lu ya. Dia malah dansa sama pria, nggak sama aku. Kakak Yunting, kamu nari bagus banget. Boleh aku ajak kamu dansa bareng? Tang Dechuan. Nona Gu, Tuan Lu nggak suka dansa sama orang lain. Aku yang akan menemani. Tang Zichuan, kamu maunya apa sih? Kakak Yunting bisa tahu gimana? Nona Gu Fei Fei itu bahaya. Jangan lupa kita sekarang satu kapal. Kalau dia tahu tentang Nona Gu kita, aku nggak suka diancam orang lain. Kakak Yunting, aku tahu kamu cemburu lihat aku menari dengan pria lain. Kamu pasti cemburu. Tang Zichuan itu milikku. Jangan ganggu pikirannya. Kamu curiga aku ngincer bodyguard kamu. Ayo pergi. Aduh, Siapa suruh kamu menari sama gue, Xuan? Terus tadi kamu. Aku nggak maksud begitu. Aku nggak ada maksud apa-apa. Jangan pedulikan dia. Kenapa Fei Fei nggak datang hari ini? Nona Fei Fei lagi demam, sedang istirahat di rumah. Fei Fei sakit, sendirian di rumah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Antar aku ke rumah Fei Fei. Aku mau jaga dia. Aku antar kamu ke rumah Fei Fei. Kalau enggak, kamu tinggal satu kompleks sama dia. Sudah malam juga. Sekalian aku antar kamu. Pak Lu. Aku naik MRT saja. Kamu pakai mobil aja. Ini rumah Fei Fei. Tunggu dulu. Ada apa? Kayaknya Nona Fei Fei nggak di rumah. Padahal dia lagi demam. Malam-malam gini mau kemana lagi? Ini. Aku angkat telepon dulu ya. Kamu di mana? Tiba-tiba perutku sakit. Jadi aku gak mau ganggu kamu sama Nona Fei Fei berdua aja. Aku langsung pulang. Makasih ya. Kamu baik-baik saja kan? Oh. Aku baik-baik saja. Gak terlalu parah. Oh. Tapi tadi aku juga gak lihat dia turun tangga. Apa aku yang gak perhatiin? Fei Fei, dengar-dengar kamu demam? Gak apa-apa kan? Aku sudah jauh lebih baik. Kamu kok datang? Boleh aku masuk dan jaga kamu? Kayaknya gak enak ya. Tengah malam begini, perempuan jomblo di rumah, aku bisa jaga diri sendiri kok. Kalau begitu aku suruh Tang Zichuan antar aku pulang dulu. Besok pagi aku suruh dia bawa sarapan buat kamu. Kalau begitu kamu masuk saja. Antar kamu, lebih cepat dari kurir. Fei Fei, rumah kamu kecil banget ya. Kalau mau aku carikan yang lain. Rumah besar. Villa besar. Lupakan saja. Itu cuma bakal bikin aku cepat mati saja. Aku ambilin air buat kamu ya. Oke, makasih. Bukankah itu jas yang dipakai Tang Zichuan di pesta dansa? Sial, tadi aku buang sembarangan. Kamu kenal Tang Zichuan? Kamu gak mungkin tinggal bareng dia kan? Gak mungkin. Kita cuma tinggal di kompleks yang sama. Lagi pula baju itu juga beli di toko dekat pintu. 20 yuan satu potong. Murah banget. Begitu ya? Iya, benar. Oke, paham sekarang. HMPH. Fei Fei. Aku gak akan biarkan kamu susah-susah lagi. Waktu sudah larut. Mending kamu pulang dulu istirahat. Aku besok masih kerja. Ya udah, jangan suruh Tang Zichuan antar kamu lagi. Kasian dia sendirian malam-malam. Capek banget. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Katanya bukan kapitalis kejam. Tang Zichuan perutnya juga sakit. Kan aku bilang jangan suruh Tang Zichuan antar. Halo. Tang Zichuan besok beli rumah Fei Fei itu. Kasih dia untuk tambah perabotan.
Bos pintar. Hei. Aku hampir jadi gila. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Jadi mau bikin Tang Zichuan hilang atau Fei Fei yang hilang. Jadi bodyguard gajinya 500.000 sebulan. Jadi asisten juga 500.000 sebulan. Terus kamu masih mau pacaran sama dia? Lupakan saja. Mending Fei Fei yang hilang. Kamu bilang apa? Gak ada informasi apapun tentang Fei Fei itu. Gak mungkin. Selama dia muncul, pasti ada jejak yang bisa ditemukan. Nona, jangan pikirkan itu dulu. Tuan Liu juga minta kamu segera bertindak. Jangan ragu lagi. Mereka sangat butuh kelinci percobaan. Oke, aku mengerti. Dan jangan sampai orang tua aku tahu soal ini. Aku akan segera bantu cari kelinci percobaan untuk mereka. Selamat ya, Nona Tang. Operasi adikmu sangat sukses. Selanjutnya tinggal perawatan pemulihan. Terima kasih dokter. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Dia hilang. Padahal belum lama masih di ranjang rumah sakit. Nyonya Chen, bukan kami tidak mau membantu kamu. Anakmu lepas kendali. Polisi sudah cari selama seminggu. Ada apa, Dok? Semua ini orang-orang malang. Habiskan semua tabungan bawa anaknya buat berobat. Tapi anak umur 7 tahun malah diculik manusia perampok anak. Anak-anak yang diculik lagi di rumah sakit. Kakak, apakah kamu masih ingat seperti apa penampilan si penculik? Aku lihat dia, tapi tidak bisa ditangkap. Di badannya ada gambar yang unik banget. Di pergelangan tangan, kayak kincir angin. Kenapa bisa lagi-lagi organisasi berjas hitam? Kakak, anakmu golongan darahnya apa? Anakku golongan darahnya agak langka. Dia RH1. Gadis kecil. Apakah kamu punya cara untuk menemukan anakku? Ternyata hitam bulu muncul lagi. Mereka sama sekali nggak punya niat jahat. Kakak, kamu mending cerita ke aku tentang hilangnya anakmu. Tang Zichuan hari ini izin gak datang. Ada perintah apa dari Pak Lu? Gak ada? Katanya sakit perut. Parah banget ya. Gu Fei Fei, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Mending kamu simpan ludah buat bilang wasiat aja. Tang Zichuan, kamu kemarin malam maling-malingnya. Aku nggak ngantuk. Sudahlah, jangan dipaksain. Di sana ada ruang istirahat. Pergi istirahat dulu, bos. Kamu kan punya OCD. Kalau disuruh istirahat, ya istirahat aja. Jam kerja tidur dapat gaji. Enak banget. Lu Yun King memang orang baik banget. Bosu, aku cepat cari orang buat ganti mata-mata. Gak usah. Gak separah itu kok. Apa iya bos yang OCD itu satu-satunya? Tapi dia sama sekali gak jijik sama Tang Zichuan sama yang satunya. Bos Luo, lihat ini. Ada bekas darah? Panggil Tang Zichuan ke sini. Tang Zichuan, cepetan balik. Bos, ada apa sama aku? Kamu terluka. Apa kamu punya mata tembus pandang? Nggak kan? Ada darah di selimut. Biar aku lihat lukanya. Nggak enak nih. Tang Zichuan, kamu cowok kok manja banget sih. Kamu kemarin izin sehari. Jelaskan dong, luka ini dari mana? Berani mati. Kemarin pas aku mau kerja, aku nolongin cewek kecil yang nyebrang jalan. Makanya luka ini. Tang Zichuan, kamu keren banget. Makasih. Makasih. Sebenarnya aku juga nolongin anak kecil. Cuma caranya beda aja. Maaf bos, aku segera ganti selimut ini. Gak usah pakai itu. Suruh Bu Cleaning Service ganti aja. Kamu kirimkan kue di kantor ke Fei Fei. Dia pasti suka kue dari Suji. Kamu tahu dari mana? Aku kemarin ke rumahnya. Lihat banyak bungkus Suji di sana. Aku jelasin buat apa? Cepetan aja pergi. Nggak cuma gratis, tapi juga bisa bebas kapan aja. Asyik. Lu Yunting ini detail dan perhatian juga ya. Tapi yang buat Fei Fei sama yang buat aku sama aja sih. Hehe. Ini bos yang beliin buat Nona Fei Fei. Kok kamu habisin semua? Sekretaris Li, rasanya enakan. Tapi kamu makan semua. Kamu harus janji nggak bilang siapa-siapa ya. Janji apa sih? Bos, aku nggak sengaja. Aku lapar banget. Aku nggak tahan. Nanti aku beliin baru buat Nona Fei Fei. Ya udah, cuma beberapa potong kue doang. Aku kelihatan pelit kah? Bos, kamu baik banget ya. Hihi. Bos baik banget sama kamu. Nona, kemarin malam dia yang masuk ke sini. Gu Fei Fei kemarin nggak berhasil bawa anak itu. Malam ini pasti datang lagi. Kali ini aku pastikan dia datang tapi nggak pulang.
Kamu Xiaoyu ya? Iya, kakak. Kamu datang buat selamatin aku. Kakak bawa kamu pulang. Udah nggak apa-apa ya? Minum air dulu. Kok kamu datang? Fei Fei, ini aku berani mati. Nolong anak kecil. Iya, kakak-kakak baik banget. Dia juga jago banget pukul orang. Dia yang nyelamatin aku dari orang jahat. Hebat banget ya. Iya. Oh iya, aku teleponin Mama Xiaoyu biar dia jemput. Xiaoyu, Tang Zichuan akhir-akhir ini juga berani mati. Kalau nggak tahu, orang kira kalian itu pahlawan bertopeng. Ini simpul tali yang unik. Satu simpul berarti satu kejadian. Ini aku kasih buat kamu. Di dunia ini cuma kita berdua yang punya. Fei Fei, iya, kamu masih sama seperti dulu. Begitu baik hati, begitu berani. Di hatimu, Fei Fei benar-benar orang yang baik. Kalian semua ini benar-benar tidak berguna. Banyak orang tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Nona, tolong tenang. Ini salah kami yang tak becus. Tapi kali ini aku sudah melihat siapa sebenarnya Gu Fei Fei. HMPH, ternyata itu dia. Kali ini jangan salahkan aku. Aku akan membuka kedokmu di depan semua orang. Nona Tang, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tak akan pernah bertemu lagi dengan anakku. Ah, Ibu Xiaoyu, jangan seperti ini. Nanti rawatlah Xiaoyu dengan baik saja. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa. Fei Fei, ada apa? Aduh, Terjadi sesuatu. aku suruh Tang Zichuan bawa bubur panas. Ah, kamu cuma punya satu pengawal, Tang Zichuan. Kakak, Tang Zichuan demam tinggi. Aku akan cari Tang Zichuan malam ini, tapi dia malah hilang. Teleponnya juga tak diangkat. Dia juga diam-diam makan camilan yang aku bawakan untukmu. Aku harus potong gajinya nih. Jangan potong gajiku. Kamu janji sama aku, kasih dia kenaikan gaji. Ya, Fei, kamu nggak mungkin beneran suka sama Tang Zichuan, kan? aku nggak ngizinin. Aku sekarang juga mau cari dia. Jangan. Bukan. Itu semua salah paham. Tang Zichuan dia. Dia aku suruh jaga adikku. Jaga adik kamu. Yunting, aku kayak gini ngatur kamu seenaknya. Kamu nggak marah kan? Aduh, bohong itu kayak bola salju. Makin lama makin nggak masuk akal. Kalau suatu hari nanti, aku sendiri nggak bisa nutupin gimana dong? Ternyata begitu ya, aku kira. Fei, maaf ya sama orang-orang aku. Kamu atur aja sesukamu. Tang Zichuan sih nurut kamu aja. Pas Tang Zichuan jaga adik kamu, giliranku untuk jaga kamu. Udah malam begini, kamu nggak pulang istirahat. Gimana bisa aku? Biarkan kamu sendiri sakit. Di rumah aku bakal jagain kamu sampai kamu sembuh. Hei, Nona. Kamu percaya nggak? Sekarang di ruang tamu, ada cowok keren bertubuh 8 pack. Lagi bantu aku beres-beres rumah. Masak juga. Walau masakannya mungkin nggak enak, tapi dia punya uang banyak banget. Demam sampai nggak sadar. Tapi, dia nggak suka. Aku malah mulai ngomong nggak jelas. Bantu kamu beres-beres rumah. Jadi pangeran tampan kamu. Itu kan artinya dia suka kamu. Tapi dia suka aku yang palsu. Fei. Ah, kamu mau jadi pacarku nggak? Aku mau. Setiap kali lihat kamu selalu kelihatan ceria dan segar. Nggak kayak orang sakit sama sekali. Wah, aku jatuh cinta. Aduh, gimana nih? Cincin berlian ini terlalu mencolok. Neng, kamu pernah nggak ngerasain beratnya pakai cincin sekelas Thompson One? Aku takut jariku sampai patah. Aku juga pengen ngerasain jadi istri konglomerat sekelas bangsawan. Sejak itu hidup cuma ada 6 kata. Belanja. Mau beli. Tapi jangan sampai kamu kecanduannya. Sekarang operasi Zichuan udah selesai, kan? Aku juga pengen santai-santai. Kamu bahagia, aku senang. Hahaha, Pak Du. Ini undangan ulang tahun Nona Gu, silakan lihat. Aku mau aja pacarku juga ikut. Oh ya.
Belakangan Tang Zichuan gak masuk kerja ya? Tang Zichuan lagi bantu aku urus hal lain. Aku tahu kok. Fei Fei, kita pergi bareng. Yuk, Nona Tang. Pilih satu yang kamu suka. Ya ini saja. Ini saja. Nona Tang, berdasarkan pilihan tadi, aku rekomendasikan sepatu hak tinggi ini untuk Anda. Sangat pas untuk menonjolkan kecantikan Anda. Tapi aku kurang suka warnanya. Bisa ganti warna lain. Kalau begitu, kita cari yang lain saja. Yang ini saja. Pak Lu, sepatu ini mungkin kurang pas dipadu-padankan. Bagaimanapun juga, apapun yang dia pakai menurutku sudah sempurna. Hai. Fei Feiku, kamu selalu yang tercantik. Yunting, kalau kamu tahu aku bohong sama kamu, kamu masih akan mencintaiku seperti ini, kan? Aku akan mencintaimu dengan teguh dan tanpa ragu. Kamu selalu menjadi Fei Fei yang paling aku cintai. Gu Fei Fei, hari ini aku akan membongkar siapa kamu sebenarnya. Tunggu dulu, bantu dulu rapikan bajunya. Fei Fei, hari ini kamu cantik banget. Masih ingat aku? Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Brengsek, kamu bikin aku menderita banget. Kira aku nggak tahu siapa kamu. Aku sudah bilang, kalau ketemu kamu, aku pasti bunuh kamu. Lihat semua, brengsek ini cuma bisa tidur sama pria. Orang memalukan, pelacur murahan. Rapikan mulutmu. Fei Fei. Ah. Kakak Yunting, Fei Fei ini kayaknya penipu. Barusan Pak Yo bilang Fei Fei pernah tidur sama dia, bahkan sama banyak pria lain. Jangan sampai kamu tertipu sama penampilannya. Pak Lu, ini wanita yang kamu bawa hari ini. Jangan sampai kamu percaya sama gaya genitnya. Dia cuma pelacur murahan. Aku punya buktinya. Lihat sendiri, wanita ini ahli dalam menipu, penuh dengan kebohongan. Gak ada satupun yang benar. Wanita yang tidak tahu malu seperti ini, ternyata bisa jadi pendamping Pak Lu. Pak Lu, sepertinya Anda tertipu, ya? Pak Lu, bagaimana kalau Anda serahkan dia ke saya saja? Saya akan mendidiknya dengan baik untuk Anda. Pak Lu, mari bicara baik-baik. Dia orang seperti apa? Anda tidak pantas ikut campur. Kakak Yunting, kamu tidak boleh hanya percaya kata-kata Fei Fei itu. Kamu harus dengar dari kami yang lain juga. Semua bilang dia tidak bersih. Dia wanita jahat. Gue Xuan adalah orang saya. Kamu tidak berhak mengomentarinya. Dia jelas penipu. Dia adalah Fei Feiku. Kalau ada yang menghina dia sama saja melawan saya. Lu Yunting, ayo pergi. Walaupun kamu ingin memukul Pak Yo, jangan sampai terlalu kasar. Lihat, kamu malah melukai diri sendiri. Aku tidak tahan dia bicara seperti itu tentangmu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Biar dia bangkrut total. Yunting, kamu akan selalu baik padaku seperti ini, kan? Si bodoh kecil, kamu adalah Fei Fei yang paling aku cintai. Kalau aku bukan Fei Fei. Maaf, Yunting, aku bukan Fei Fei. Kebohongan tidak bisa menopang hubungan ini. Mari kita sudahi saja di sini. Fei Fei. Yunting, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Aku punya hal penting yang harus kulakukan. Aku akan pergi jauh. Belum tahu kapan kembali. Jangan tunggu aku. Fei Fei, Fei Fei. Maaf, Yunting. Fei Fei tidak bisa terus ada. Fei Fei, kamu sudah kembali. Pak Lu, saya Tang Zichuan. Tang Zichuan, oh kamu. Kamu sudah kembali. Fei Fei kenapa belum balik? Kamu tahu dia kemana? Pak Lu, yang bertemu pasti akan bertemu kembali. Berpisah itu tak terelakkan. Tang Zichuan, apa aku salah? Aku sudah cari dia 18 tahun. Akhirnya ketemu juga. Kenapa dia tinggalkan aku begitu saja? Maaf. Tang Zichuan, kamu pernah bantu cari dia kan? Tolong cari dia lagi. Ya, mau berapa? Aku kasih semuanya. Pak Lu, Fei Fei tidak akan kembali. Kenapa? Kenapa kamu kembali setelah Fei Fei hilang? Padahal baru saja dia menghilang.
Kamu baru balik sekarang. Kemana selama ini menghilang? Pekerjaan yang Pak Lu atur. Kalau begitu, kamu tahu Pak Lu belakangan gimana? Pagi ini, dia melancarkan serangan habis-habisan ke perusahaan Pak Yo. Perusahaan itu bisa bangkrut kapan saja. Sungguh mengerikan. Dia pasti tidak mengira Fei Fei pergi karena dimarahi Pak Yo, kan? Setelah Nona Fei Fei pergi, Pak Lu benar-benar berubah. Dia tidak tersenyum lagi, bahkan lebih seperti robot daripada sebelumnya. Pak Lu, gaun pengantin dari desainer Ding sudah siap. Pak Lu, bagus sekali. Suruh dia masuk saja, ya. Pak Lu, gaun pengantin yang dibuat khusus untuk Nona Fei Fei. Kami kerjakan lembur semalam. Akhirnya tidak mengecewakan harapan. Dia bahkan sudah siapkan gaun pengantin. Tang Zichuan, Pak Lu, kalau kamu bisa bantu aku cari Fei Fei kali ini, aku kasih kamu 10 miliar, bagaimana? Saat itu, di bawah gerimis bunga aprikot, semuanya sudah salah sejak awal. Aku dan 10 juta itu akhirnya tak berjodoh. Baiklah, Pak Lu. Aku akan berusaha mencarinya, benar kan? Kakak, kamu ini tiap hari kenapa sih? Kayak nggak fokus terus. Aku capek kerja, nggak bisa. Ya sudah. Nah, kamu istirahat yang cukup ya. Kakak, makasih ya. Kalau bukan karena kamu, hidupku sudah melayang. Bocah nakal, kita kan satu keluarga. Ngapain terima kasih? Hei Sekretaris Lee, ada apa? Apa? Bos lu mabuk? Pak Lu, Kalau kamu terus kerja siang dan minum malam-malam, badanmu bisa rusak, loh. hari ini ulang tahunku. Aku rencananya mau melamar hari ini, biar dia memenuhi satu permintaan ulang tahunku. Jadi pengantinku. Aku sampai sudah siapkan dekorasi tempatnya. Tang Zichuan, aku merasa sangat sedih. Aku sangat ingin bertemu dia sekali lagi. Baiklah. Tidurlah dulu, dia akan kembali. Aku akan membuatmu bisa ikhlas. Fei Fei. Ini bukan mimpi kan? Fei Fei. Yun King. Kamu lupa janji kita waktu kecil? Ya, organisasi berbaju hitam itu masih menyakiti orang tak berdosa. Aku nggak bisa diam saja membiarkan mereka terus seperti ini. Makanya kamu harus baik-baik saja. Jangan terus-terusan menyerah. Oke. Fei Fei, tinggal dan temani aku. Mau ngapain kamu? Ayo kita lakukan bersama. Ya. Paman Ajin, kamu datang untuk membimbing dia, bukan untuk muncul tiba-tiba. Dia mabuk. Kamu juga mabuk. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lu. Ayo sini sarapan. Cepat sekali sudah keluar. Ternyata Feifan ampuh juga ya. Temani aku makan, dong. Nggak deh. Cepat sini makan. Pak Lu, apakah sekarang Anda sudah merasa lebih baik? Tang Zichuan, kata-kata Fei Fei masuk akal. Manusia harus terus melihat ke depan. Kita akan bertemu di puncak. Kemarin aku bukan maksud seperti itu, kan? Ulangi lagi. Tang Zichuan, apakah kamu pernah dengar tentang organisasi ikan hitam? Sedikit pernah dengar. Musnahkan organisasi ikan hitam. Jangan biarkan mereka menyakiti orang lagi. Itu keinginan Fei Fei. Juga keinginanku. Aku ingin membantu sekuat tenaga. Tapi itu sangat berbahaya. Makanya harus lebih bantu Fei Fei. Suan Yuan, jangan lupa kamu adalah anak kandungku. Liu Liqiang, dari organisasi Black Fat Hair. Nona besar, dulu aku mengirimmu ke keluargaku. Bukan supaya kamu jadi nona besar keluargaku. Kamu terlalu nyaman hidupnya. Sampai lupa tugasmu sendiri. Ayah, kamu mau aku lakukan apa? Bunuh Lu Yunting. Tidak, ayah. Dia orang yang aku suka. Lagi pula dia tidak mengancam posisi ayah. Sekarang dia malah merusak urusanku. Orang-orang yang diatur berkali-kali menggagalkan rencanaku. Dia harus mati. Ayah, aku nggak bisa melakukannya. Selama dia menikah denganku, nanti pasti dia akan bantu ayah. Bodoh, aku sudah tahu. Tidak bisa berharap sama kamu. Kamu pikir dia benar-benar akan menikahimu? Tidak perlu. Orang-orangku sudah mulai bergerak sekarang. Ayah, kamu sudah berbuat apa pada Lu Yunting? Dia sebenarnya bisa selamat tanpa cedera, tapi dia terlalu percaya diri. Memaksa menyelamatkan bodyguard itu, pantas dia kena. Lu Yunting terluka. Hanya terluka saja. Kalau dia masih menentang aku pastikan nyawanya tidak akan aman. Pak Lu,
Aku ini bodyguard Anda. Kamu seharusnya tidak keluar menyelamatkanku. Kamu sudah melindungiku berkali-kali. Aku baru melindungimu kali ini saja. Lagi pula kalau aku tidak menahan kali ini, kamu pasti cedera parah. Kamu baik banget sama siapa saja, ya? Jangan salah paham, ya, aku nggak suka pria. Aku cuma suka Fei Fei. Iya, Fei Fei. Tang Zichuan, selama beberapa hari ke depan, urusan makan dan istirahat jadi tanggung jawabmu. Tangan nggak boleh digerakkan. Apa? Cukur jenggot aku, ya? Aku nggak bisa. Lagi pula, kamu kan masih punya tangan kiri. Tangan kiri juga kurang nyaman. Kamu biasanya nggak bercukur. Aku. Aneh. Kenapa kamu nggak punya janggut? Kau, si tampan, bantu aku bercukur. Hai. Aku akan bercukur sendiri saja. Aku mau siapkan tempat tidurmu. Kamu mau pergi kemana? Sudah larut, aku mau tidur. Kalau ada apa-apa, cari aku besok. Kamu mau tidur di kamar sebelah. Lah, kenapa nggak boleh? Itu kamar Fei Fei. Aku belum pernah tidur di situ. Jangan pergi. Kalau gitu, bolehkan aku tidur di sofa? Apa aku terlihat seperti kapitalis jahat? Kamu bukan. Kalau begitu, kamu mau aku tidur di mana? Tidur bareng aku, nggak masalah. Tidur bareng? Enggak. Kamu kenapa canggung? Kamu kan lelaki dewasa. Aku punya penyakit obsesi bersih, tapi tidak mempermasalahkanmu. Bantu aku menyiapkan obat. Kamu sendiri tidak bisa. Kamu lihat, aku bisa. Kamu, kenapa masih ada lubang telinga? Kamu ini tidak tahu berterima kasih. Aku melindungimu dari serangan. Mengurus makan dan tidurku, itu tidak seharusnya. Bukan begitu, Pak Lu. Aku ini pria besar yang ceroboh. Aku tidak bisa merawatmu dengan baik. Kalau begitu, aku akan panggil perawat. Aku punya obsesif kompulsif. Aku tidak suka wanita mendekat padaku. Tapi Miss Fei Fei juga wanita. Apa kamu sekarang sengaja menyakiti hatiku? Tidak berani. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bantu aku mencuci dan memasak. Dan juga bantu aku mandi. Kita berdua tidak cocok, kan? Lihat aku sekarang, bisakah aku mandi sendiri? Lagi pula, aku punya obsesif kompulsif. Aku harus mandi setiap hari. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Sok dramatis. Tang Zichuan, kamu bilang apa? Aku bilang, Pak Lu, kamu benar-benar perfeksionis. Aku mau mandi. Sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku membuka kancing. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Tang Zichuan, kamu sedang apa? Tang Zichuan, kenapa kamu berdiri jauh? Apa kamu takut aku akan memakanmu? Cepat datang dan bantu aku menggosok punggung. Aku tidak bisa menjangkau. Ayo cepat. Kenapa kamu ini? Pria besar. Kenapa kamu malu? Kenapa masih ada lubang telinga? Seperti gadis kecil. Wajahmu sudah merah. Masih ada lubang telinga. Semua orang pasti ingin tampil cantik. Kamu sudah ketinggalan zaman, orang tua. Lagi pula, siapa bilang pria tidak boleh melakukan tindik telinga? Tidur saja. Ayo dekat sini. Saat tidur malam, jangan biarkan wigmu berantakannya. Tuhan, semoga. Sudah selesai? Jangan bilang aku jadi baper. Tang Zichuan, apakah kamu punya pacar? Tidak. Kalau begitu, mau aku kenalkan? Tidak usah, bos. Aku saat ini hanya ingin menghasilkan uang. Seorang pemuda yang bersemangat. Tidak ada minat pada wanita. Jangan-jangan kamu benar-benar ada niat aneh padaku. Aku ingatkannya, aku paling suka Fei Fei. Apa yang kamu tekankan? Sepertinya dada ini terbuka. Membeli pakaian pria itu benar-benar merepotkan. Tapi Pak Lu memberi terlalu banyak. Apa yang baru saja aku lihat? Selesai? Selesai. Aku tidak bersih lagi. Tang Zichuan ternyata seorang wanita. Dia menyamar jadi pria untuk mendekatiku. Mau apa? Jangan-jangan mau mencobaku. Pak Lu, kenapa kamu sudah bangun? Baru bangun. Kalau begitu harus minum obat. Jangan dekati aku. Aneh. Aku kan punya obsesif kompulsif. Kenapa aku bisa mendekat? Tang Zichuan? Tidak bisa. Demi Fei Fei. Aku harus menjaga diri. Tang Zichuan?
kamu suka tipe orang yang seperti apa? Tentu saja aku suka Pak Lu yang positif dan optimis. Muda dan berbakat, pemuda baik. Kamu tidak boleh suka yang seperti aku. Yang seperti aku hanya suka Fei Fei. Jangan-jangan pujian ini tepat sasaran. Pak Lu, saya pergi beli sarapan untukmu ya. Tang Zichuan kok bisa jadi wanita sih? Halo Pak Lu, organisasi hitam ada aksi lagi, ya? Malam ini. Baik, saya mengerti. Sekretaris Li, bulan depan suruh Tang Zichuan urus pengunduran diri di kantor. Sekalian berikan dia kompensasi. Tang Zichuan bukannya kerjanya baik-baik saja. Saya tidak akan mengkhianati Fei Fei. Maaf, Tang Zichuan. Liu Liqiang, sudah bertahun-tahun, kamu masih hidup dengan baik. Sungguh keterlaluan, Lu Yuantian. Meninggalkan posisi presiden grup Lu yang baik-baik saja. Harusnya tidak mencarikan masalah sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan orang lain. Hari ini saya bawa orang-orang hebat yang sudah terpilih. Saya sarankan kamu jangan melawan dengan nekat. Hahaha. Kamu yang mencarikan masalah sendiri. Surga ada jalannya, kamu tidak mau. Neraka tidak ada pintunya, kamu malah masuk. Berhenti. Kamu lagi, Gu Fei. Fei Fei, kamu sudah kembali. Fei Fei, tolong jangan pergi ya. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Jangan tinggalkan aku, ya. Fei Fei, setelah saya selesaikan dengan organisasi ikan hitam, saya pasti akan menikahimu. Tuan Lu, kerja Tang Zichuan cukup baik. Orangnya juga bagus. Bisakah kamu tidak memecat dia? Sekretaris Li, kamu juga sudah beristri. Apa hubungannya dengan saya yang sudah beristri? Tang Zichuan kan bukan wanita. Tang Zichuan, ada apa dengan kakimu yang kanan? Saya. Tang Zichuan, bisakah kamu bantu saya urus surat pengunduran diri? Tunggu sebentar. Kebetulan sekali, kakimu yang kanan juga yang terluka. Fei Fei, kaki kanannya. Ada tanda lahir. Saya ingin lihat apakah kamu juga punya. Siapa bilang dia mau mengundurkan diri? Tang Zichuan, saya punya sepatu yang sangat cocok untukmu. Kamu pakai ukuran berapa? Ukuran 37, ada masalah. Sepatu ini pas ukurannya 37. Tuan Lu, meminta Tang Zichuan memakai sepatu hak tinggi tidak cocok, kan? Itu untuk klien wanita. Bisakah kamu bantu saya memakainya? Saya bantu kamu memakainya, ya. Oh, tidak usah. Saya bisa sendiri. Bos, kaki kanan saya terluka. Bolehkah saya coba sepatu di kaki kiri? Tentu saja, bos kita bukanlah kapitalis yang merampas hak orang. Tang Zichuan, kenapa kamu seperti wanita? Kaki kamu terlihat sangat bagus. Sekretaris Li, kamu keluar dari sini. Kalau tidak ada yang penting, saya permisi dulu. Tunggu, malam ini saya masih butuh bantuanmu untuk menjaga saya. Lengan saya belum sepenuhnya sembuh. Baiklah. Pastikan sepatu itu dipakai dengan baik, ya. Saya tidak percaya kamu masih memakai kaos kaki saat tidur nanti. Kamu, tampan sekali kulitmu, halus sekali. Tanganmu juga bagus, lebih bagus dari milikku. Tuan Lu, ini tidak baik, kan? Kalau Miss Fei Fei tahu, dia pasti marah. Dia tidak akan tahu. Tuan Lu, kamu tidak mungkin seperti ini. Sudahlah, kamu bisa keluar sekarang. Jika kamu tidak suka di sini, saya bisa bawa kamu ke tempat lain. Apakah sudah jelas tentang hal yang kamu selidiki? Sudah jelas, Nona. Alasan Lu Yunting begitu terobsesi dengan Fei Fei adalah karena dia disekap oleh organisasi hitam waktu kecil. Fei Fei menyelamatkannya. Tapi saat itu dia baru berusia 8 tahun. Jadi, dia tidak banyak ingat tentang Fei Fei. Dia tidak tahu. Saya tahu. Ayah saya menggunakan trik untuk mengubah saya dari putri organisasi hitam menjadi putri keluarga Gu. Nona, putri keluarga Gu yang sebenarnya mungkin sudah mati. Fei Fei yang itu adalah Fei Fei yang sebenarnya. Beberapa waktu lalu,
orang di sekitar Lu Yunting mungkin palsu. HMPH. Mulai sekarang, saya adalah Fei Fei-nya Kak Yunting. Nona, ini tidak baik. Tuan Liu akan marah jika tahu. Selama kamu tidak bilang, ayahku tidak akan tahu. Lagi pula. Organisasi hitam itu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kalian semua harus mendengarkan saya. Kak Yunting, Fei Fei MU sudah kembali. HMPH. Kenapa kamu tidak tidur larut malam begini? Kenapa kamu memakai kaos kaki malam-malam? Jangan-jangan kamu punya kebiasaan aneh soal memakai kaos kaki saat tidur. Kamu. Memang benar kamu. Fei Fei, kamu berani berbohong padaku. Apa kamu tidak mau tidur? Saya mau tidur sekarang. Lu Yunting, kenapa kamu peluk aku? Kalau nggak peluk, aku nggak bisa tidur. Kamu aneh ya. Kamu yang kecil dan licik itu yang aneh, berani-beraninya bohong padaku. Ayo, kamu tunggu saja. Pak Lu, bangun pagi sekali ya. Kelinci jantan berlari cepat. Kelinci betina matanya sayu. Dua kelinci berjalan bersebelahan. Bagaimana bisa membedakan jantan dan betina? Pagi-pagi sudah aneh-aneh. Tang Zichuan. Setelah bekerja sekian lama, pasti kamu capek kan? Malam ini aku ajak kamu cari kesenangan. Cari kesenangan apa sih? Nanti kamu juga tahu. Oh, bos, ini berarti kamu mau ajak aku minumnya. Bukan hanya minum. Malam ini, temani aku bermain dengan baik, bos. Kak Yunting. Kamu kenapa datang? Kak Yunting, jangan marah dulu. Aku datang karena ada hal penting yang ingin kubicarakan. Aku ini Fei Fei. Fei Fei yang kamu ingat selama 18 tahun. Hanya saja, aku kehilangan ingatan. Sekarang aku sudah ingat semuanya. Ingatan kita ketika diculik oleh organisasi ikan hitam. Aku sudah ingat semuanya. Kok beneran ada Fei Fei ya? Serius. Kalau Gui Xuan, Fei Fei pasti sudah datang dari dulu. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku bisa menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Selain Fei Fei, siapa lagi yang bisa begitu? Kamu rasa dia mirip Fei Fei nggak? Tang Zichuan, kamu tidak tahu apa-apa jadi jangan asal ngomong. Kamu pernah bertemu Fei Fei? Kak Yunting, Fei Fei yang kamu ambil sebelumnya itu, dia cuma penipu. Kalau kamu berani, suruh dia berdiri di depanku. Pasti bukan Fei Fei. Aku punya gangguan kebersihan. Jauhi aku, menjijikan. Tapi aku adalah Fei Fei-mu. Kak Yunting, apakah kamu akan menjauhkan aku? Tentu saja tidak. Serius, bro, kamu melotot untuk mengeluarkan emosi. Fei Fei, aku mencarimu selama 18 tahun. Mulai sekarang, kamu jadi pacarku yang melindungi. Kamu bilang apa? Melindungi. Fei Fei ku sangat hebat. Kamu jadi pelindungku, pasti bisa melindungiku. Bukankah saat kamu dan Fei Fei keluar penjara, dia masih berumur 10 tahun? Dari mana dia punya kemampuan? Oh tidak. Fei Fei ku adalah ahli. Aku ingat dia sangat berbakat. Apa kamu bukan Fei Fei? Tentu saja aku Fei Fei. Kalau begitu bagus sekali. Mulai sekarang, kamu jadi pelindungku. Aku tidak datang untuk jadi pelindungmu. Aku datang untuk jadi pacarmu. HMPH. Aku datang untuk menghitungmu sebagai saudara. Selama kita masih hidup, tidak perlu khawatir kehabisan kayu. Asalkan ada kesempatan mendekatimu, aku pasti bisa membuatmu tertarik padaku. Kak Yin Feng, ini roti yang aku panggang pagi ini khusus untukmu. Rasa matcha yang kamu suka. Kamu makan yang banyak ya? Tidak, aku akan jadi pemilik restorannya. Tolong jaga baik-baik. Gimana, Kak Yunting? Roti yang aku buat sendiri enak nggak? Keluar. Kamu tahu di mana kamu kalah? Kamu itu laki-laki. Meskipun Lu Zong suka padamu, tapi keluarga Lu pasti tidak bisa menerima kamu. Coba pikirkan, kalau kalian berdua bersama, bagaimana bisa meneruskan keturunan? Makan roti matcha, bersihkan pikiran feodal. Kak Yunting. Tang Zichuan, tolong lindungi aku. Fei Fei, kamu pergi kalahkan mereka. Kak Yunting, bukankah seharusnya kamu yang melindungiku? Cepat pergi, Fei Fei ku yang paling hebat. Ini bukan si Nona,
kan? Tidak masalah. Dia mengenaliku, tidak berani menyerangku. Aku adalah nona dari organisasi Heiyu. Tapi bagaimana aku bisa menembaknya? Kamu berpura-puralah kalah dariku. Cepat mundur. Kalau begitu berpura-puralah bertarung. Hai. Aduh. Ini apaan sih? Anak ini bisa bertahan. Bertahan di rumah? Enggak, aku yang harus maju. Tunggu sebentar. Kamu rasa dia punya peluang berapa persen? Hanya segini. Ini sebenarnya sedang melakukan apa? Apakah dia mengundang komedian? Menarik? Seorang pembunuh yang tidak takut mati. Bisa-bisanya dia takut pada seorang wanita yang tak berdaya. Tang Zichuan, tolong selidiki hubungan antara Gue Xuan dan pembunuh Heiyu. Tuan Lu. Apakah Anda curiga Gue Xuan bukan Fei Fei? Jadi, menurut Anda, dia Fei Fei. Ayah, ini konyol. Kamu tega membiarkan pembunuh Heiyu berakting bersamamu. Kamu kira ini hanya permainan anak-anak. Xuan. Kamu sangat mengecewakan saya. Ayah, dia sudah percaya bahwa saya adalah Gu Fei Fei. Nanti kalau menikah dengan Lu Yunting, segala sesuatu di keluarga Lu akan menjadi milik kita. Kamu harus membantu putrimu. Haha. Kamu kira ini mungkin? Dia sama sekali tidak percaya padamu. Kamu terlalu bodoh. Bagaimana mungkin kamu adalah putri saya? Liu Liqiang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas sudah percaya padaku. Xuan, pria tidak dapat diandalkan. Kekuasaan dan status yang tertinggi adalah yang paling dapat diandalkan. Ayah, lalu sekarang bagaimana? Ikuti rencananya. Bawa mereka semua ke dalam lingkaran saya. Saya ingin membuat mereka pergi tanpa kembali. Semua orang pergi mati saja. Ayah, bisakah kamu? Anak yang baik, kamu hanya perlu mendengarkanku. Baru aku punya kesempatan agar Lu Yunting menikah denganmu. Benarkah? Kamu adalah putriku. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ah, baiklah. Kalian tidak akan bisa pergi hari ini. Tang Zichuan, apakah kamu masih berpikir bisa melarikan diri? Tang Zichuan, apakah kamu merasa bisa melarikan diri? Kamu dan mereka adalah sekutu. Nanti aku akan menahan mereka. Kamu pergi dulu. Lalu kamu? Kamu akan datang menyelamatkanku, kan? Aku percaya padamu. Ya. Haha, sialan. Di seluruh dunia hanya kita berdua yang ingin makan. Aku benar-benar. Ayo pergi. Ayo cepat. HMPH. Apa hubunganmu dengan organisasi Heiyu? Itu tidak penting, Kakak Yunting. Asal kamu menikahiku, semua ini akan menjadi milikmu. Aku juga akan memberimu kebebasan. Jika tidak, Tang Zichuan tidak akan pernah menemukanmu. Aku sudah bilang aku hanya menyukai Fei Fei. Kamu bukan Fei Fei. HMPH, Fei Fei. Fei Fei sudah mati. Lu Yunting, jangan bermimpi. Di dunia ini, hanya aku yang merupakan pilihan terbaikmu. Pikirkan baik-baik, mau menikahiku atau tidak. Jika tidak, kamu akan tetap di sini selamanya. Jangan keluar. Aku bisa setuju untuk menikahimu. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya tidak merasakan apapun padaku. Aku akan segera memberitahu ayah. Hei. Ayah. Pak, Lu Yunting sudah setuju. Kamu akan mengatur pernikahan kami, kan? Jangan terlalu cepat senang. Apa kamu pikir dia akan dengan mudah setuju untuk menikahimu? Nanti kita akan menikah. Aku akan menjadi istrinya. Kalian masih bisa bercerai. Sertifikat pernikahan tidak menjamin cintamu. Selain dia. Pak, ini apa? Kamu berikan padanya untuk dimakan. Aku akan memberinya obat penawar dalam waktu 6 bulan. Jika tidak ada obat penawarku, dia pasti akan mati. Selama 6 bulan ini, aku akan melihat kalian menikah dan punya anak. Ayah memang mempertimbangkan dengan baik. Sudah mempertimbangkan dengan matang. Mau dimakan atau tidak? Kakak Yunting, nanti kita akan menjadi satu keluarga. Ayah pasti akan memberimu obat penawar. Sekarang kamu bisa lebih berhati-hati, kan? HMPH. Tentu saja, kamu tinggal menunggu dengan tenang. Aku akan mengadakan pernikahan yang meriah untuk kalian. Xuan, ayah akan segera menghubungi perusahaan perencana pernikahan. Hahaha,
Tapi orang tuaku masih di luar negeri berlibur. Mereka belum tentu bisa kembali tepat waktu. Kamu adalah putriku, tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Sekarang mereka tidak bisa kembali. Itu lebih baik. Keluargaku, pasangan itu adalah kartu truf kita. Sementara ini kita tidak memerlukan mereka. Kak, bagus sekali. Akhirnya kamu bangun. Zichuan. Kak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yunting masih ada di tangan organisasi Heiyu. Aku harus segera menyelamatkannya. Hei, Sekretaris Li, apa? Kamu sudah menerima undangan pernikahan dari CEO Lu Hong? Dia mau menikah dengan siapa? Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menikah dengan pengantin pria dan menjadi istrinya? Apakah kamu akan setia padanya seumur hidup? Saya bersedia. Bos, bagaimana bisa menikahi Gue Xuan? Meskipun menikahi Tang Zichuan, pria itu jauh lebih baik darinya. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi mempelai wanita dan menjadi suaminya? Setia kepadanya seumur hidup. Dia tidak mau. Sialan, kamu benar-benar datang untuk merebut pengantin. Yunting, kamu mau ikut aku? Aku mau. Sialan, Tang Zichuan ternyata perempuan. Sepertinya juga Miss Fei Fei. Yunting, aku juga mau jadi Fei Fei-mu. Lu Yunting, akulah pengantin wanitamu yang sebenarnya. Itu cuma angan-anganmu saja. Kalian kira bisa selamat dari pernikahan ini? Gue Xuan, kalau aku berani datang hari ini, pasti aku sudah sangat yakin. Orang-orangmu sudah aku habisi duluan. Tang Jinshu, jangan terlalu cepat senang. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ayo pergi. Tunggu aku, tunggu sebentar. Kamu Tang Zichuan atau Miss Fei Fei? Aku adalah Tang Zichuan, juga Gu Fei Fei. Jadi kamu laki-laki atau perempuan? Aku laki-laki, perempuan. Apa itu belum cukup jelas? Ternyata kamu calon bos wanita. Iya, iya. Kakek, ini pacarku. Gu Fei Fei, cantik sekali gadis ini. Kamu bocah sialan, beruntung sekali. Dari mana kamu dapat menantu perempuan secantik ini? Hahaha, kalau Anda bilang begitu, saya jadi malu. Jangan malu-malu dong. Kakek juga sudah siapkan hadiah pertemuan lainnya buat kamu. Masuklah. Ini sedikit perhatian dari kakek. Kamu harus terima. Kakek sangat menyukaimu. Fei Fei, kakek harap kalian cepat menikah. Biar kakek bisa gendong cicit. Hahaha, kamu nakal sekali. Kapan kamu mau melamar Fei Fei? Kakek, kami masih muda, belum mau menikah. Kamu nakal sekali. Jangan sampai merusak masa muda gadis itu. Ngerti, kakek? Saya tahu. Saya akan beri Fei Fei kepastian. Lizzie, menurutmu semua pria memang seperti itu? Aku merasa dia cuma sayang aku sebentar saja. Siapa? Lu Yunting. Iya? Dia sama sekali nggak buru-buru nikah. Dia memang nggak niat nikahi aku. Aku rasa dia pasti suka sama kamu. Soal itu jangan diragukan. Sekarang hatiku kacau banget. Kenapa dia nggak buru-buru nikah? Kenapa kamu nggak coba yang inisiatif melamar dia? Yunting, maukah kamu menikah denganku? Fei Fei, sekarang belum saatnya aku menikahimu. Tolong tunggu dulu, ya. Kenapa? Apa kamu memang nggak niat menikah denganku? Bukan. Menikahi kamu selalu jadi impianku. Fei Fei, aku pasti akan berusaha sembuh. Nanti aku akan kasih kamu pesta pernikahan paling meriah. HMPH. Gu Weishen, apa hubunganmu dengan organisasi Heiyu? Itu urusanmu apa? Gu Feifei, kamu kira kamu menang? Kamu cuma dapat orang yang hampir mati. Waktu hidupnya kurang dari setengah tahun. Apa yang mau kamu banggakan? Gu Yishan, kamu ngomong apa sih? Orang yang hampir mati. Jelaskan ke saya. Tentu saja Lu Yunting. Kakak Yunting tercinta. Dia sendiri yang memilih kamu. Jangan salahkan orang lain. Lu Yunting.
Ini apa maksudnya? Kenapa kamu menulis surat wasiat? Lu Yunting, sebenarnya kamu menyembunyikan apa lagi dari aku? Fei Fei, dengarkan penjelasanku. Tenangkan dirimu dulu. Aku sudah tahu semuanya. Mereka yang meracuni kamu. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Apa kamu cuma menunggu aku mengurusmu sampai akhir hidupmu? Fei Fei. Dengarkan penjelasanku. Aku belum bisa menikahimu sekarang. Aku harus pastikan aku bisa bertahan hidup. Kalau tidak bisa, aku harus pastikan kamu punya cukup uang, agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Makanya aku buat surat wasiat. Kalau kamu kasih hartaku ke aku, kakek bagaimana? Tenang saja, kakek punya banyak uang. Dia bahkan lebih kaya dariku. Lu Yiting, ayo kita nikah. Jangan tolak aku. Aku janji tak akan biarkan kamu celaka. Ah, Gu Fei Fei. Kalau ayahku tahu ini, dia pasti nggak bakal memaafkanmu. Kamu benar-benar bodoh. So penting banget sama dirimu sendiri. Sekarang aku pun nggak bisa tukar kamu dengan obat penawar. Kalau aku bunuh kamu sekarang juga gampang banget. Liu Liqiang nggak akan peduli. Kalau aku gambar wajahmu jadi sarang tawon, pasti bakal seru banget. Ya, Gu Fei Fei, kamu gila. Ya, kamu pikir baik-baik. Mau wajahmu yang digambar sarang tawon, atau kamu bawa aku ketemu Liu Liqiang? Baiklah. Aku akan bawa kamu cari penawarnya. Kamu kira begitu bisa mengancam aku? Sekarang aku sudah datang. Aku yakin 100%. Cepat serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku tusuk dia mati. Tunggu. Lepaskan dia dulu. Aku akan bawa penawarnya. Jangan coba-coba tipu aku. Cepat serahkan penawarnya. Maafkan aku, ayah. Ini semua salahku. Han Yanshu, jangan terlalu sombong dulu. Orang-orangku akan segera kembali. Ayah, orang-orang kita sudah kembali. Segera pergi dan bunuh dia. Hari ini belum perlu buru-buru. Di pihak Lu Yunting juga sedang menangani pembunuh dari penjara hitam. Sebaiknya kita tunggu dulu. Kemarin sudah disergap sekali oleh Lu Yunting. Kalau enggak, aku juga nggak bakal pergi hari ini. Ayah. Selama Gunung Hijau masih ada, api tetap bisa dinyalakan. Ayah, apakah Anda masih punya cara? Hahaha. Halo. Apa kamu bilang Wei Xuan bukan anak kita? Gimana bisa seperti itu? Iya, iya. Baik, kita segera balik. Ada apa ini? Gimana ini? Anak yang kita rawat bertahun-tahun. Gak mungkin bukan anak kita. Tenang dulu, sayang. Kita pulang dulu ke negeri. Kita cari tahu dulu masalahnya baru bicara. Ayo pergi. Kamu ngapain? Lepasin aku. Sayang, apapun kamu mau, aku kasih. Kalau mau salahin anak kandung kalian yang sial itu. Mengusik bos kami. Kalian pantas kena karma. Pergi sana. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Kamu Fei Fei. Aku Gu Fei Fei. Fei Fei, kamu sudah pulang. Iya, Fei Fei. Mama mau bicara sesuatu sama kamu. Kamu tahu? Xuan hari ini hampir kehilangan nyawa demi menyelamatkan kita. Gak peduli nanti gimana. Mama mau jaga dia baik-baik. Mama sudah putuskan. Fei Fei, kamu pulang? Ayah senang banget. Nanti kamu dan Xuan harus saling baik-baik. Kalian berdua saudara harus saling bantu, saling menghormati dan menyayangi. Apa? Kalian suruh aku saling menghormati dan menyayangi sama Gue Xuan? Om, Tante, aku Lu Yunting. Pacar Fei Fei, Gue Xuan, dia anak kepala organisasi ikan hitam, Liu Liqiang. Mereka semua bukan orang baik. Itu urusan Liu Liqiang. Keluarga kita, Xuan gak pernah terlibat. Xuan, aku lihat dia tumbuh dari kecil. Dia dari kecil tulus dan baik hati. Dia selalu jadi permata hati keluarga Gu. Kalau Fei Fei bagaimana? Fei Fei juga akan kita jaga dengan baik. Tapi saat ini kamu suruh kami tinggalkan Xuan. Sebagai orang tua, kami gak bisa lakukan itu. Lagi pula kita satu keluarga. Aku tahu, Fei Fei, kamu sudah pulang. Keluarga kita sekarang lengkap. Ayah sambut kamu pulang. Ibu juga sambut kamu pulang. Aku juga sambut kakak Fei Fei pulang. Tapi beberapa hari ini lukaku sakit. Dokter bilang aku harus banyak kena sinar matahari. Bolehkah aku tetap tinggal di kamar utama sebelah timur seperti dulu? Ayah, ibu, Xuan. Kamu kok datang, sayang? Ini berbahaya. Cepat pergi. Ayah, ibu, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Aku pasti bawa kalian keluar dengan selamat. Xuan, kamu sendiri aman. Jangan pikirkan kami dulu.
cepat lapor polisi. Ayah, keselamatan kalian lebih penting daripada nyawaku sendiri. Sayang anakku, kamu cepat pergi ya. Sayang, kenapa harus buat drama seperti ini? Kalian kenapa malah merasa bersalah sama aku? Bajingan, berani-beraninya datang selamatkan orang. Aku mohon, biarin aku. Ibu terluka. Kena omonganmu. Aku mohon, tolong, jangan sakiti anakku. Kalau marah, sama aku saja. Kalian semua hati serigala, mulut serigala. Berapapun uangnya, aku kasih. Jangan sakiti anakku. Hari ini aku tunjukkan apa artinya terpisah nyawa dan raga. Jangan. Xuan-Xuan. Xuan-Xuan. Bolehkah aku tetap tinggal di kamar lama? Ayo pindah ke kamar utama di sisi timur saja. Tentu saja boleh. Kan cuma satu kamar saja. Tapi kita kan sudah sepakat. Kamar utama di sisi timur itu milik Fei Fei. Xuanyuan sudah tinggal di sana selama 18 tahun. Fei Fei, kamu tolong urus Xuanyuan dulu ya. Nanti kalau dia sudah lebih baik, kamu boleh pindah ke sana. Oke, Fei Fei. Meskipun kamu sudah kembali ke keluargaku, kamu tetaplah orang yang tidak disukai. Kasihan. Terima kasih, Mama. Mungkin karena lukanya belum sembuh. Nanti kalau aku sudah pulih, aku akan berikan kamar ini ke kakak. Kan cuma satu kamar saja. Xuanyuan, kamu harus benar-benar jaga diri ya. Mama akan sangat sedih kalau kamu tidak sehat. Malam ini, Mama akan suruh Tante Yo buatkan sup kalkun untukmu. Hahaha. Terima kasih, Mama. Mama adalah mama terbaik di dunia. Aduh. Aduh. Kenapa? Kenapa? Nak. Kenapa? Nak. Kenapa bajuku dipotong begini? Ini kan gaun yang papa pilih khusus. Waktu ulang tahunku tahun lalu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa begini? Ah, mungkin ini kecelakaan. Ah, gak apa-apa kok. Papa nanti pulang beliin kamu satu lagi ya. Kakak, tadi kamu ke kamarku buat apa sih? Salah kamar ya? Aku kapan ke kamarmu? Xuan-Xuan cuma pakai satu gaun aja kok. Kalau nggak ada, Mama beliin lagi. Terima kasih Papa, Mama. Tunggu dulu. Bugu, aku tahu kamu curiga sama aku, tapi yang bersih pasti tetap bersih. Bahkan kamu ibu kandungku. Jangan sampai salah tuduh aku seperti itu. Fei Fei, maksud kamu ngomong apa? Aku kapan bilang itu kamu? Kamu sendiri bilang, kamu tahu di hatimu. Mama, jangan marah sama kakak gara-gara ini. Kakak baru pulang. Wajar kalau hatinya nggak enak. Tapi itu nggak boleh. Dia seenaknya sendiri. Nanti gimana dia jadi kakak kamu? Pak, Bu, bos lu datang. Yunting, kamu datang. Om, Tante, aku mau ajak Fei Fei jalan. Oke? Kalian muda-muda main aja. HMPH. Ayo. Xuan-Xuan, kamu kenapa? Mama, Yunting kakak dari kecil tumbuh bareng aku. Dia teman masa kecilku. Aku nggak apa-apa kok. Mama, aku yang ambil hidup kakak Fei Fei. Aku nggak boleh minta lebih. Aku punya kalian. Aku harus bersyukur. Kamu ini anak. Sejak kecil kita merawatmu terlalu baik. Makanya kamu polos dan baik hati banget. Aku juga tahu Gu Yunting tumbuh bareng kamu. Aku juga nggak nyangka Fei Fei tiba-tiba pulang. Kasihan kamu. Nak, Mama. Hatiku sakit banget. Gak nyaman tinggal di keluarga gue ya? Kalau kamu gak bahagia, jangan dipaksakan. Mau pindah keluar rumah juga boleh. Kalau gitu aku beliin villa besar. Heh. Kamu beneran beliin? Tentu saja. Aku cuma khawatir kamu gak senang di keluarga gue. Sudahlah, aku belum menikah juga. Kalau aku pindah, Mama pasti marah. Apalagi Mama ulang tahun sebentar lagi. Aku juga berharap dia senang. Nanti kita baikin hubungan ibu dan anak dulu. Soalnya 18 tahun gak pernah bareng. Aku akan cepat-cepat nikahin kamu. Biar kamu jauh dari Gu Feisuan yang ngeselin itu. Mimpi kamu indah sekali ya. Sudahlah, aku temani kamu pilih kado ulang tahun buat calon ibu mertuaku. Oke. Ahahaha. Tiup lilinnya. Iya, ayo, selamat ulang tahun. Mama, ini hadiah dari aku. Semoga kamu bahagia setiap hari. Selalu muda. Hahaha. Terima kasih Fei Fei. Selama ini, Mama banyak berhutang budi sama kamu. Nanti pasti aku ganti semua. Mulai sekarang, kita keluarga ini harus selalu harmonis dan bahagia. Iya. Hahaha. Mama, cepat buka. Lihat dong. Penasaran apa isinya? Hahaha.
Ah, Fei Fei, kamu sengaja ya, Mama ulang tahun, kamu malah kasih tikus mati. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kakak Fei Fei, aku tahu kamu punya rasa kecewa sama Mama, tapi nggak boleh sampai kayak gini. Ya, nggak, bukan begitu. Fei Fei, kita kan satu keluarga. Jangan sok pintar gitu dong, nggak sopan banget. Ini bukan hadiah dari aku. Hadiah yang mau aku kasih bukan tikus mati ini. Yang mau aku kasih itu, kakak. Aku tahu kamu marah karena aku merebut cinta papa mama. Tapi sekarang kita satu keluarga, harus saling memaafkan. Aku bahkan rela menganggap kamu kakak kandungku. Kalau kamu memang gak mau aku di sini, aku siap pindah sendiri. Rumah ini memang milik kamu. Suan-suan, kamu ngomong apa sih? Ini memang rumah kamu. Aku gak akan biarkan siapapun menyakitimu. Terima kasih, Mama. Mama, aku juga sudah siapkan hadiah untuk Mama. Selamat ulang tahun. Mama, paling ngerti keluarga kita memang suan-suan. Mama suka banget. Kalau bukan kalung ini, kenapa kamu bisa pegang? Ya, Fei Fei. Bawa tikus mati kamu itu. Cepetan pergi sana. Hari ini hari bahagia. Aku nggak mau ribut sama kamu lagi. Kalung inilah hadiah yang sebenarnya mau aku kasih ke kamu. Aku juga nggak tahu kenapa. Kenapa hadiah saya jadi tikus? Ibu Fei Fei benar-benar sangat kecewa padamu. Ada apa? Siapa yang membuat Fei Fei dirugikan? Pak Lu. Masalah keluarga jangan sampai diketahui orang luar. Ada beberapa hal yang aku tidak mau ceritakan padamu. Tapi kalung itu jelas-jelas hadiah dari Xuan untukku. Oh ya. Kenapa kalung ini kelihatan sangat familiar? Mana mungkin familiar. Ini kalung ulang tahun yang dikasih Xuan padaku. Jangan-jangan modelnya sama. Nenek, kamu nggak tahu, kalung ini pesanan khusus pribadi. Fei Fei memintaku ke desainer utama perusahaan untuk mendesain langsung untuk Anda, dibuat khusus sesuai ukuran. Entah kenapa, kalung itu berubah jadi hadiah ulang tahun dari Gui Xuan untuk Anda. Xuan, ini sebenarnya apa maksudnya? Ibu, aku cuma suka kalung ini. Aku cuma mau kasih kamu. Aku beli dari kakak Fei Fei. Beli. Kamu kapan beli dari aku? Saat aku ambil kalung ini. Aku tinggalkan kalungku buat kamu. Kamu sebut itu beli. Ibu, aku memang mau kasih yang terbaik buat kamu. Aku nggak nyangka kalung itu sebenarnya hadiah ulang tahun dari kakak Fei Fei dan kakak Yunting untuk ibu. Sudahlah, kalau memang cuma salah paham, ya sudah, lupakan saja. Lupakan. Maksudnya apa lupakan? Perbuatan Gui Xuan ini sudah termasuk pencurian. Mencuri dari Pak Lu. Ini terlalu serius. Kita kan keluarga. Iya, kita keluarga. Kok jadi pencurian? Itu cuma kehilafan Xuan saja. Xuan, cepat minta maaf sama kakakmu. Maaf ya, kakak Fei Fei. Aku salah. Aku nggak seharusnya asal ambil barangmu. Kamu tahu itu hadiah ulang tahun buat ibu. Tapi kamu sengaja tukar barangnya. Nona Fei Fei, kamu salah paham sama Nona Xuan. Kalung itu ada di meja kamu. Nona Xuan memang mau kasih kamu gaun. Jadi dia bawakan gaun. Waktu aku mau kasih kamu gaun, aku lihat kalung itu. Aku tahu kamu iri sama perhatian ayah dan ibu ke aku. Jadi kemarin waktu jalan-jalan, aku sengaja belikan gaun yang modelnya sama buat kamu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita keluarga, masih saudara. Jangan dipertengkaran lagi. Lalu tikus mati di dalam kotak itu. Itu bagaimana ceritanya? Aku juga nggak tahu. Mungkin tikusnya yang masuk sendiri. Sudahlah, jangan ngomongin lagi. Ulang tahun baik-baik saja. Kok kalian jadi ribut begini? Xuan, mulai sekarang jangan sentuh barang kakak lagi. Aku tahu. Fei Fei, kamu juga jangan marah. Niatmu, ayah dan ibu sudah lihat. Terima kasih atas niat kamu dan Pak Lu. Ayo pulang. Sayang, Kamu kok sampai larut malam belum tidur? aku lagi mikir, apa kita salah paham sama Fei Fei? Soal kalung tadi agak aneh. Xuan tadi sudah jelaskan ke aku. Cuma salah paham saja. Lagi pula mereka kan saudara. Nggak mungkin ribut berlebihan. Aku pikir, kita juga harus menebus kesalahan pada Fei Fei. Ya, soalnya kita sudah berhutang padanya bertahun-tahun. Apalagi dia hidup sendiri di luar sana selama 18 tahun. Gak gampang, loh. Tante Yo, kamu kan lihat aku tumbuh besar. Soal tadi, makasih banget. Ya, kakak nggak perlu bilang begitu. Tapi Fei Fei itu selalu gak suka sama aku. Mungkin memang salahku juga. Itu karena hatinya jahat. Tante Yo, nanti kamu harus bantu aku baik-baik. Ya. Fei Fei, coba buka ini. Ini apa sih? HMPH.
Hahaha. Ini hadiah dari ayah dan ibu untuk kamu. Semoga anak kita bahagia setiap hari. HMPH. Terima kasih, ayah dan ibu. Ibu Fei juga mau minta maaf. Ya, soalnya kemarin ulang tahun. Ibu terlalu terbawa perasaan. Aku gak marah sama ibumu kok. Baguslah kalau begitu. Betul, kan? Fei, kamu harus bisa akur baik-baik sama Xuan. Ya, aku tahu kok. Tapi dia yang duluan cari masalah. Hei, Yunting. Hari ini kan akhir pekan, Nona Fei. Kalau ada waktu, mau nonton film bareng. Aku lagi buat kue di rumah. Kemarin aku bikin berantakan pesta ulang tahun mama. Aku pengen bikin kue untuk minta maaf sama mama. Fei, aku belum pernah makan kue buatan kamu. Kalau gitu aku makan sedikit. Terus bikin yang kecil buat kamu ya. Nanti aku ke tempat kamu. Aku bawa kastanya panggang manis buat kamu. Oke. Terima kasih. Wah, ini kue buatan tangan Fei ya? Iya, kemarin aku bikin berantakan pesta ulang tahun mama. Maaf ya, mama. Haha, anak bodoh. Ngomong apa sih kamu? Kita kan keluarga. Mama gak mungkin marah-marah. Makasih, kakak. Lihat kalian berdua akur banget. Aku sama mama juga jadi senang. Enak gak? Aduh, perutku kok sakit banget ya. Gu Fei, sebenarnya kamu niatnya apa? Malahan bikin mama masuk ruang perawatan. Fei, kalau kamu gak bisa bikin kue, serahin aja ke Tante Yo di dapur, biar dia yang bikin. Iya, Nona Fei, urusan beginian serahin ke saya aja. Kamu kan gak pernah pegang alat dapur. Mana bisa bikin beginian? Ayah, kue yang aku buat benar-benar gak ada masalah. Kamu gak salah, kita semua ini. Aduh, Pak, kejadian ini sudah terjadi. Yang penting sekarang cari tahu kebenarannya. kebenaran apa? Jelas-jelas kakak gak bisa bikin kue. Mama juga pencernaannya lemah. Belum tahu berapa lama lagi harus menderita. Sisa kuenya sudah aku bawa ke lab untuk diperiksa. Aku akan beri penjelasan ke semua orang. Ini sebenarnya apa yang terjadi. Fei, kamu memang gak bisa bikin kue. Gak apa-apa. Kami gak akan marah kok. Maaf ya, Mama. Aku sudah mengerti. Tante Yo, kenapa kamu masukin obat pencahar ke kuenya? Pak Lu, tolong jangan fitnah saya. Saya sudah lama kerja di keluarga Gu. Bertahun-tahun. Saya gak mungkin melakukan hal seperti itu. Perlu saya tunjukkan bukti kuat di depan Anda. Ini orang saya yang di kamarmu. Dia menemukan ini dari tempat sampah. Tante Yo, ini sebenarnya gimana ceritanya? Maaf, Pak, Bu. Saya tersesat dalam pikiran. Saya lihat Nona besar tangannya canggung. Makanya saya suruh dia jangan ganggu dapur lagi. Tante Yo, ini memang kamu yang lakukan sendiri? Atau ada orang lain yang terlibat? Saya lakukan sendiri. Gak ada orang lain yang terlibat. Cukup. Nyawa keluarga kami hampir kamu rusak. Lihat dari lama kamu kerja di keluarga kami. Segera kemas barangmu. Keluar dari keluarga Gu. Terima kasih, Bu. Tunggu. Kamu berani pergi sendiri. Berani banget ya, Kak Fei. Kamu gak mungkin curiga kalau ada dalang lain yang menyuruh saya, kan? Tidak. Itu tidak mungkin. Xuan waktu itu yang nyalonin rambut saya. Ini salah saya sendiri. Gak ada hubungan sama Nona Xuan. Baiklah, Tante Yo, kamu pergi dulu ya. Buat masalah terus, orang tua ini. Oh ya, bagus sekali. Hahaha. Kenapa kamu kelihatan seneng banget? Fei, aku benar-benar berterima kasih sama kamu. Beruntung ada kamu, Pak Lu. Menjadi mitra kerja perusahaan ayah. Kamu benar-benar keberuntungan ayah. Hahaha. Pak Lu benar-benar mau kerjasama dengan perusahaan kita. Iya, malam ini kita rayakan sama-sama sebagai keluarga. Fei, kamu dan Pak Lu juga sudah gak muda lagi. Ada rencana menikah? Enggak, aku dan Yunting memang ada rencana menikah. Kakek Lu sudah pilih tanggal untuk melamar. Keren banget. Iya, benar-benar harus diucapin selamat buat kakak. Sayangnya aku dan kakak Yunting cuma berjodoh tapi tak berjodoh. Xuan, nanti mama akan carikan suami yang lebih baik buat kamu. Gu Fei, Gu Weishuan, kamu mau main trik apa lagi? Gak ada apa-apa. Cuma mau bilang, kamu bakal segera punya masalah. Sue, kamu gimana? Baik-baik aja. Jangan buat mama kaget ya. Fei,
Kenapa kamu bisa sejahat itu? Kalian kan saudara perempuan. Belum tanya ke aku, kamu sudah anggap aku yang lakukan semua ini. Benarkah? Sudahlah, sudahlah. Jangan ngomongin itu lagi. Cepat antar Xuan ke rumah sakit. Ayo pergi, ayo pergi. Xuan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku bilang dia sengaja lompat dari lantai atas. Kamu percaya? Gu Feifei, kamu sendiri percaya dengan apa yang kamu katakan. Xuan sekarang tubuhnya penuh luka. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Dia yang mau menjebak saya. Buktinya, saya tidak punya bukti. Feifei, sayang. Ayah selama bertahun-tahun memang banyak berutang budi padamu. Tapi kamu tidak boleh terlalu keras kepala. Kejadian ini kamu sudah keterlaluan. Aku bilang sekali lagi, ini urusan sama aku tidak ada hubungannya. Kalian memang seperti itu sama kakakku. Kakakku namanya Tang, bukan Gu. Jangan takut, aku akan bawa kamu pulang. Kenapa kamu tidak tinggal bersama mereka lagi? Ternyata memang bukan tumbuh besar di dekat orang sendiri. Hati tidak akan pernah condong ke orang tua kandungnya sendiri. Kalian jangan berlebihan menindas. Kalian memang orang tua kandung kakakku. Lalu, sejak kecil kalian kurang kasih sayang padanya. Bukan cuma tidak mau memperbaiki. Malah ingin menyakitinya. Zichuan, kejadiannya tidak seperti itu. Kamu tidak tahu. Suaminya, jangan jelaskan lagi. Penjelasan apa lagi? Lebih baik kita cepat-cepat lihat Xuan saja. Xuan, bagaimana kabarmu? Masih sakit di tubuhmu? Xuan, kamu harus istirahat dan sembuh dengan baik ya. Terima kasih ayah, ibu. Feifei kakak tidak datang jenguk aku. Xuan, kamu jangan peduli mereka saja. Ibu tanya kamu, bagaimana kamu bisa jatuh dari atas? Ini tidak ada hubungannya dengan Feifei kakak. Feifei kakak tidak sengaja. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Maafkan aku, Bu. Xuan membuat ibu khawatir. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Feifei kakak begitu membenciku. Padahal dia sudah dapat kakak Yunting. Ibu, aku memang sangat ingin bersama kakak Yunting. Aku tahu aku tidak seharusnya bilang begitu. Juga tidak seharusnya memikirkan tentang kakak. Tapi Bu, hatiku sangat sakit. Xuan, kamu fokus dulu sembuhkan dirimu. Ibu pasti akan membuat kamu menikah dengan Lu Yunting. Baiklah, benarkah? Hang. Oh iya, Bu, aku tetap ingin minta maaf pada Feifei kakak. Bagaimanapun kita keluarga, harus saling menyayangi. Kamu ini ya. Sejak kecil ibu didik kamu terlalu baik hati. Selalu saja kena bully orang. Kamu nanti harus mulai berpikir untuk dirimu sendiri. Jangan terus-terusan dibully orang. Tentu saja aku tidak mau dirugikan. Ayah dan ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Feifei, berikan Lu Yunting kepada Xuan saja. Kamu kan kakak. Kasihanilah dia sedikit. Xuan sejak kecil baik dan manis, dan juga berbakti. Kali ini juga sudah melindungi kami. Dia sendiri juga terluka parah. Iya, kamu dorong dia jatuh. Kami tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi Xuan sudah menyelamatkan nyawa ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak bisa diam saja. Kalau aku bagaimana? Kalian bercanda ya? Lu Yunting itu manusia, bukan benda. Bukan bisa disuruh-suruh begitu saja. Lagi pula Lu Yunting itu pacarku. Aku kenapa harus memberikannya padanya? Feifei, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Kamu tidak punya sopan santun. Memang anak yang kembali dari luar kota. Orang tua aku sejak kecil sudah mengajarkan. Harus mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Jangan terus-terusan nurutin orang lain saja. Sebenarnya siapa sih orang tuamu? Darah keluarga Gu mengalir di tubuhmu. Kamu adalah putriku. Kalau begitu kalian pernah percaya padaku. Aku bilang aku gak mendorong dia jatuh. Apa mungkin dia jatuh sendiri dari lantai atas? Jatuh sampai parah seperti itu. Kalau bukan dijebak dan disalahkan ke kamu, bagaimana lagi? Pak Lu, kenapa Anda datang? Kalau Tuan Gu tidak bisa menyayangi putrinya sendiri, maka aku akan membawa Feifei pulang. Aku akan menikahi Feifei. Dia adalah calon istri Lu Yunting. Aku akan menjaganya dengan baik. Pak Lu, ini urusan keluarga kami. Ya sudah, jangan bicara lagi. Aku akan segera bawa keluarga datang melamar. Semoga Tuan Gu tidak mempersulit. Lihatlah mereka. Apa mereka menganggap kita sebagai orang tua? Sudahlah. Kalau sampai menyakiti Lu Yunting, keluarga kita gak akan dapat berkah baik. Kamu benar-benar setuju untuk menikahkan Feifei ke sana? Bergabung dengan keluarga Lu itu hal yang baik. Gak ada ruginya. Kalau begitu bagaimana dengan Xuan? Bagaimana nasib Xuan? Dia sejak kecil sudah suka sama Lu Yunting. Tidak bisa. Aku tetap sayang sama Xuan. Feifei tidak bisa diandalkan. Nanti kalau kita berdua sudah tua, masih harus mengandalkan Xuan. Bagaimanapun juga, kita harus mempertahankan hubungan pernikahan dengan keluarga Lu. Kakek, aku ingin segera menikahi Feifei. Benarkah? Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, besok aku akan melamar. Pas banget, besok hari yang baik. Kalau kalian menikah, aku
si kakek tua ini bisa tenang. Hahaha, terima kasih, kakek Fei Fei. Mulai sekarang anggap saja keluarga kita seperti keluargamu sendiri. Yunting. Sejak kecil dia tidak pernah punya keluarga yang utuh. Orang tuanya meninggal lebih awal. Untungnya dia bertemu denganmu. Kakek sudah tua. Tidak mungkin menemani dia seumur hidup. Kedepannya. Aku berharap kalian berdua bisa baik-baik saja. Saling mendukung satu sama lain. Kakek, aku akan melakukannya. Aku akan selalu bersama Yunting. Anak baik, kakek. Terima kasih. Tuan Lu sudah datang. Pak Lu, maaf mengganggu. Saya datang untuk menjemput Fei Fei pulang. Saya ini ayah yang kurang baik. Membiarkan anak saya menderita. Sebagai seorang ayah, memang harus menjaga putrinya dengan baik. Fei Fei adalah gadis yang sangat baik. Saya sangat mendukung mereka berdua. Tuan Gu, Anda tidak keberatan dengan pernikahan kedua anak ini, kan? Tentu saja saya tidak keberatan. Mereka saling mencintai. Kami orang tua sangat lega. Baiklah, besok saya akan siapkan hadiah yang bagus. Langsung melamar ke rumah. Tuan Gu, terima kasih, sudah membesarkan Fei Fei yang baik ini. Saya cukup suka anak ini. Pak Lu, Anda terlalu memuji. Hehe, Fei Fei, kamu sudah pulang. Fei Fei, maaf ya. Mama minta maaf untuk kejadian kemarin. Hari ini Mama sudah perintahkan dapur membuat kepiting besar yang paling kamu suka. Malam ini, makanlah banyak ya. Aku sudah tidak marah lagi. Dengar dari ayah dan Pak Lu, kamu segera akan menikah. Mama masih sedikit berat melepasmu. Masih berharap kamu bisa tinggal di rumah 2 tahun lagi. Aku mau naik dulu, istirahat. Lumayan capek. Sayang, apakah Fei Fei masih belum memaafkanku? Kamu perlakukan dia lebih baik. Ya, dia juga sudah menderita. Tapi soal Xuan jatuh dari tangga, aku sudah tidak mempermasalahkannya. Aku merasa ada yang janggal dengan kejadian itu. Fei Fei tidak seperti tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Maksudmu, Xuan jatuh dari tangga dan menjebak Fei Fei? Aku sekarang senang sampai tidak bisa tidur. Besok bisa melamar ke rumahmu. Kakek bilang pernikahan juga akan cepat. Entah kenapa. Aku merasa semua ini terlalu mulus. Hatiku merasa gelisah. Fei Fei, kamu harus percaya, apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu, untuk sisa hidup kita. Aku akan menemanimu. Sekarang aku ingin sekali langsung terbang ke sampingmu. Tuan Gu, anak kami di rumah sangat gelisah. Tidak mau menunggu sedetik pun lagi, dia sampai ingin segera membawa Fei Fei pulang. Dua anak muda ini akrab banget ya. Kami juga senang banget, haha. Kami malah berharap pernikahan ini cepat terjadi. Semakin cepat semakin bagus. Saya sudah minta orang untuk menghitung hari baiknya. Lusa adalah hari yang sangat bagus. Kalian berdua merasa cocok tidak? Cocok? Tentu saja cocok. Baguslah. Saya ini hanya ingin mendapatkan pertanda baik. 888.000. Haha. Selain itu, kami juga berencana memberikan 5% saham grup Lu kepada Fei Fei. 5% saham grup Lu. Kalau dihitung kasar, itu juga sekitar 2 miliar. Pak Lu, kami tentu tidak keberatan. Semua kami serahkan pada Anda untuk diatur. Mulai sekarang kita sudah menjadi keluarga. Kalau ada apa-apa yang perlu bantuan grup Lu, langsung saja bilang, kita satu keluarga. Kan begitu? Hahaha. Kamu masih ragu apa lagi? Ikuti saja apa yang saya katakan. Apakah pengaturan kita ini terlalu berlebihan? Tapi kalau Pak Lu tahu pengantin wanitanya ketahuan bohong, apakah Pak Lu bisa memaafkan kita? Keluarga Lu itu keluarga terpandang. Apa yang mereka harapkan adalah muka. Meski ketahuan bohong, tidak akan apa-apa kok. Kalau Fei Fei bagaimana? Kalau Fei Fei nggak mau maafin kita gimana? Sayang, kamu bisa nggak mikirin Xuan juga? Xuan dari kecil tumbuh di sekitar kita. Dia udah kenal Lu Yunting berapa lama? Kalau bukan karena Xuan, kita pasti udah mati duluan. Dia yang nanggungin peluru buat kita. Kamu lupa, kita bisa nggak mikirin Xuan sedikit aja. Soal Fei Fei, nanti kita perbaiki lagi. Oke? Ya sudah deh. Fei Fei, sebentar lagi yang mau jemput pengantin bakal datang. Kamu bakal sibuk banget hari ini. Juga bakal ribet. Minum air dulu ya. Makasih, Ma. Ini sudah 18 tahun. Ibu belum pernah benar-benar merawat kamu. Sekarang kamu baru balik. Kamu malah mau menikah. Hari ini ibu senang banget. Jangan ngomong hal yang bikin sedih. Maaf, BIB, kalau nggak ada Lu Yunting, Sue, dia benar-benar nggak bisa bertahan hidup. Ibu nanti akan menebus semuanya. Harap kamu mau memaafkan, Ibu.
Ya Tuhan, hari ini aku serahkan putri kesayanganku padamu. Ibu mertua, tenang saja. Aku pasti akan baik-baik sama Fei Fei. Tunggu dulu. Membuka selubung sekarang itu sial. Harus di lokasi pernikahan. Dibuka di depan semua tamu baru bagus. Fei Fei, kamu capek nggak? Mau aku bukain selubungnya supaya kamu bisa tarik napas. Sekarang pengantin pria boleh membuka selubung pengantin wanita di depan keluarga dan teman. Lihat apa yang kamu buat. Lihat apa yang kamu lakukan. Kok bisa? Ibu mertua pasti penasaran ya. Kenapa pengantinnya diganti? Suan-suan mana? Ibu mertua, hanya mikirin gue Suan. Pernah nggak mikirin anak kandung sendiri? Kamu tahu nggak seberapa sedih hati Fei Fei? Kamu sebagai ibunya, pernah kamu pikirin perasaannya? Lu Yunting, kamu kapan tahu soal pertukaran ini? Sudahlah, jangan ngomong lagi. Aku bilang, keduanya adalah anakku. Urusan pernikahan juga harusnya orang tua yang putuskan. Hahaha. Benarkah? Nyonya Gu, makanya kamu pakai cara curang tukar pengantin. Kamu kira kita keluarga lu semua bodoh? Maaf, Pak Lu, dia yang bingung. Aku akan pulang dan beri dia pelajaran. Pak Gu, kamu kurang pandai urus rumah tangga ya? Pak Gu, Nyonya Gu, aku panggil kalian ayah mertua dan ibu mertua. Kalau kejadian kayak gini terulang lagi, jangan salahkan keluarga Gu kalau kami nggak segan. Kali ini, aku maafkan kalian demi Fei Fei. Tapi bukan berarti ada kesempatan kedua. Silakan pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Kakek, maafkan saya. Orang tua saya yang merusak pernikahan yang sudah Anda siapkan dengan rapi. Anak bodoh, ini pernikahanmu dan Yunting. Kakek seharusnya yang minta maaf padamu. Ini semua karena kakek kurang perhitungan. Bikin mereka punya kesempatan. Kamu nggak apa-apa kena perlakuan nggak adil. Kakek, Kamu sudah cukup berulah belum? lihat kamu sekarang kayak orang gila. Suan-suan, jangan seperti itu. Nanti kita masih punya kesempatan kok. Masih banyak pria baik di luar sana. Mama pasti akan carikan pria yang lebih baik untuk kamu. Mama sudah bilang. Kamu bilang mau aku nikah sama Lu Yunting. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tengah jalan mereka malah ketahuan. Kamu tahu nggak gimana mereka mempermalukanku hari ini? Aku di jalan kayak badut yang nggak ada yang mau. Semua orang itu menghina aku. Lu Yunting malah langsung lempar aku ke pengawal. Aku butuh kalian buat apa sih? Nggak ada satupun yang bisa bantu aku. Kamu ngomong apa sih? Kami kan orang tuamu. Kamu nggak punya rasa hormat sedikit pun ke orang tua. Maaf ya, maaf. Ini salahku. Aku beneran gak mau hidup lagi. Aku beneran pengen mati. Sayang anak mama, jangan sakiti dirimu sendiri seperti itu. Ya, apapun kamu mau, mama akan kasih. Mama kamu adalah mama terbaik di dunia. Terima kasih ya, SSST. Sayang anak mama, kamu adalah anak kesayangan mama. Jangan sakiti dirimu lagi ya. Apapun yang kamu mau, mama akan penuhi. Serius, benarkah kamu adalah putri kesayangan mama? Kamu ini ngapain sih? Serahkan semua harta keluarga. Semua ini semuanya milik Nyonya Lu. Tapi kamu adalah milikku. Kamu tahu aku sekarang bahagianya kayak apa? Tapi kakek sudah ngasih mas kawin ke aku, kan? Itu niat baik kakek. Itu dari kakek. Sedangkan ini dari suamimu. Harus diterima dengan baik. Kakek, Ini semua kamu yang tulis. Iya. Hahaha. Kakek, mungkin ada masalah di pihak mama. Aku harus pergi dulu. Hei, tunggu dulu. Mama kamu kenapa? Kamu nggak bisa pergi sendirian. Aku akan atur bodyguard buat nemenin kamu. Terima kasih, kakek. Fei Fei, cepat lari. Jangan di sini. Gu Fei Fei, Lu Yunting dan mama kamu. Kamu cuma bisa pilih satu. Kamu nggak bisa berhenti keras kepala. Semua ini hilang karena kehadiranmu. Baik keluarga maupun kekasih. Kamu harus bayar harganya. Sungguh lucu. Semua yang kamu punya aku curi dari aku. Termasuk kekasih dan keluargamu. Aku cuma mengambil kembali yang memang milikku. Kalau begitu, hari ini lihat sendiri mama kamu mati. Jangan. Semua ini salah mama. Mama minta maaf padamu. Cepat pergi sana. Mama minta maaf padamu. Tolong, Bu Liu,
Aku nggak marah sama ibu. Aku nggak marah. Tahan ya. Dokter segera datang kok. Bos, kali ini semua berhasil ditangkap. Semua orang organisasi hitam sudah tertangkap. Betul, Nyonya Muda. Dan kali ini kami dapat banyak tahanan hidup. Ditelusuri, semua mengaku. Liu Liqiang pasti nggak bisa kabur. Bagus. Semoga mama saya juga aman. Tenang saja, Nyonya Muda. Nyonya, orang baik selalu dilindungi. Nggak akan kenapa-kenapa. Operasinya sudah selesai. Nggak ada bahaya apa-apa. Nanti keluarga bisa masuk menjenguk. Terima kasih, dokter. Fei Fei dan mereka semua sudah ditangkap. Iya. Kamu nggak mau membela gue, Suan, kan? Kamu ini, ya, terus-terusan mungkit masa lalu, nggak bisa move on ya, ngah? MA. Sekarang cuma tunggu kamu keluar rumah sakit, keluarga kita. Akhirnya bisa berkumpul lagi. Dulu mama salah, terlalu percaya kata gue, Suan. Mama minta maaf padamu, sudah bikin kamu sengsara. Mama sudah lewat masa itu. Ayo makan, hom-hom. Uh. Gimana nih? Aku bakal jadi ayah. Anaknya mau dinamain apa? Tapi kita kan mau honeymoon. Gak masalah kok, kita tetap jalan-jalan kayak biasa. Tapi aku nggak bisa ngurus bayi. Tenang, ada aku. Serahin semua ke suamimu. Kamu yakin bisa? Iya, serahin sama kamu saja. Oke. Hahaha.